Bab 38. Telapak api. Yang Yuanzong mendobrak tembok dan menghambur ke aula dengan kegigihan, mengirimkan batu bata dan batu berterbangan ke segala arah dan menimbulkan awan pasir dan debu. Terluka parah dan berlumuran darah, dia tampak lebih menakutkan ketika wajahnya berubah menjadi murka, dan mata merahnya melotot karena marah. Dia memelototi Xiao Luo dengan niat membunuh seolah-olah melemparkan hujan pedang dingin untuk menyerang Xiao Luo bersama dengan Fire Palm-nya. Xiao Luo mencibir sambil berteleportasi dalam sekejap, berhenti sejenak, dan sebelum Yang Yuanzong bisa bereaksi, dia sudah berada di belakangnya, siap menyerang lagi. Melihat dari sudut aula, Su Li ketakutan karena dia tidak dapat mengimbangi kecepatan spektral Xiao Luo karena dia tampak bergerak seperti roh yang dapat berteleportasi melalui ruang dan waktu. Meski gerakannya terlihat lambat, namun ia dapat berpindah dari satu titik ke titik lainnya dalam waktu sepersekian detik, ia tidak terikat oleh hukum fisika. Siapa lelaki ini? Bukankah dia berasal dari desa kecil di kota Gan di distrik barat? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang luar biasa? Tampaknya Xiao Luo diselimuti misteri, dan di matanya, semua yang diungkapkan pria ini kepadanya tidak pernah gagal membuatnya terkesan. Yang Yuanzong berkeringat dingin, tapi dia bukan manusia biasa dan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Secara naluriah, dia meraung sambil berbalik menghadap Xiao Luo, menjaga posisi menyerang balik dengan rendah dan menyerang dengan Fire Palm yang kuat. Bang, Yang Yuanzong mengeluarkan semua yang dimilikinya ke dalam telapak tangan api, dan telapak tangan itu meledak dalam hantaman keras lebih kuat daripada telapak tangan manapun yang pernah ia eksekusi sebelumnya. Retakan, namun telapak tangannya melawan kekuatan besar yang menghantamnya kembali, dan tulang lengan kanan Yang Yuanzong hancur berkeping-keping. Rasa sakit yang luar biasa menguasai dirinya dan membuatnya menjerit kesakitan saat dia terhuyung mundur. Senjata terbesarmu, Fire Palm, telah hilang. Suara dingin tiba-tiba muncul di belakang Yang Yuanzong, dan dia menyadari bahwa Xiao Luo sekarang telah muncul di punggungnya dari tempat dia berada di depannya beberapa saat yang lalu. Rasa dingin merambat di punggung Yang Yuanzong karena dia tidak dapat memahami kedalaman kekuatan Xiao Luo yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa bergerak dengan kecepatan sangat tinggi? Dia menjauh dari Xiao Luo, memaksa posisi belakangnya untuk berhenti, dan memberi dirinya sedikit waktu untuk berpikir lebih jauh. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba maju dengan cepat untuk menyerang dengan tangan kirinya. Namun, saat telapak tangan kirinya hendak terhubung dengan Xiao Luo, Yang Yuanzong tiba-tiba menyapu udara tipis dan tidak melakukan kontak apapun, kondisinya sangat mengerikan, dan Yang Yuanzong dengan cepat berusaha untuk pulih. Meninggal dunia, tapi Xiao Luo lebih cepat, bergerak seperti roh, karena dia merunduk rendah untuk menghindari serangan pohon palem api, dan tangannya sekarang berbentuk seperti cakar yang mengarah ke lengan kiri Yang Yuanzong. Jari-jarinya menebas lengan Yang Yuanzong seperti pedang besi, merobek 4 luka dalam dari pergelangan tangan hingga lengan kiri atas. Aliran darah kental mengalir keluar, dan rasa sakit yang luar biasa membuat Yang Yuanzong melolong kesakitan. Xiao Luo tersenyum ajaib saat tangannya kemudian melingkari leher Yang Yuanzong, menggenggamnya dengan semua jarinya dan menarik kepalanya ke lantai. Bang, kepala Yang Yuanzong membentur lantai keras, dan dampaknya meninggalkan lubang besar di tanah, mengirimkan gumpalan debu dan pasir ke udara. Xiao Luo melepaskan Yang Yuanzong dan membiarkannya tergeletak di lantai. Saat Xiao Luo menegakkan tubuh, dia menatap Yang Yuanzong dengan dingin. Kamu, kecil, bebe Astart. Yang Yuanzong terluka parah, dan darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Pada saat itu, sosok Xiao Luo, dengan mata merah darahnya yang mengerikan, telah mengukir ketakutan yang tak terhapuskan dalam jiwanya. Namun, ketika dia memikirkan putranya yang malang, yang menjadi gila karena pria ini, Yang Yuanzong diliputi amarah lagi. Dia mengatupkan giginya sambil menatap tajam ke arah Xiao Luo. Xiao Luo tersenyum ajaib padanya dan tiba-tiba mengambil sofa, beratnya lebih dari 200 kati dan terbuat dari kayu keras yang lebat. Tanpa ragu-ragu, dia membanting sofa ke kepala Yang Yuanzong seperti palu. Dia kejam dan bengis, dan tidak diragukan lagi tegas. Retakan, sofa Tiongkok hancur berkeping-keping sehingga membuat puing-puing berterbangan kemana-mana. Yang Yuanzong dipukuli hingga babak belur, dan luka di kepalanya parah. Dia hampir pingsan setelah menerima pukulan yang begitu keras. Xiao Luo mengetuk beberapa titik di kepalanya dan mengaktifkan seni netralisasi. Kekuatan batin Yang Yuanzong mulai keluar dari telinga, mulut, hidung, dan pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya seperti udara yang keluar dari balon yang pecah. Tanpa dukungan kekuatan batin, Yang Yuanzong langsung pingsan meski wajahnya masih menunjukkan keinginan untuk melawan. Apa? Su Li benar-benar terpana, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dalam keadaan pingsan. Dia telah menyaksikan banyak adegan berdarah sebelumnya, tapi itu adalah pertunjukan yang dibuat untuk kepentingan program televisi, dan hanya akting. Ini adalah pertama kalinya dia harus menghadapi hal ini di kehidupan nyata. Saat dia melihat sekeliling, seluruh aula berada dalam kondisi hancur, dan semua perabotan hancur, seluruh tempat itu menyerupai bekas gempa bumi. Dia tidak percaya bahwa ini adalah akibat dari pertarungan dua pria dengan tangan kosong. Ayo pergi, Xiao Luo mendatanginya, dan matanya telah kembali ke keadaan normal, gelap dan memikat seperti langit malam. Dia memegang tangan Su Li dan membawanya menjauh dari pembantaian. Mungkin dia telah melihat terlalu banyak hal yang mengejutkan hari ini dan menjadi trauma karenanya, karena dia terjatuh tak lama setelah mencoba bangun, tetapi untungnya Xiao Luo berhasil menangkapnya. Tanpa bertanya padanya, Xiao Luo mengangkat Su Li seperti seorang pangeran menggendong sang putri dalam pelukannya dalam dongeng. Xiao Luo, Su Li tersipu seperti tomat matang saat dia memandang Xiao Luo dengan sopan. Terkadang, tidak apa-apa untuk lengah, katanya. Xiao Luo menatapnya dengan tenang dan kemudian berjalan keluar dari aula. Su Li tampak pemalu, dan bahkan telinganya menjadi merah. Namun, kata-kata Xiao Luo telah menyentuh bagian terdalam dan sensitif di hatinya. Dia benar bahwa dia tidak sekuat yang diperkirakan kebanyakan orang, justru sebaliknya, dia masih sangat lemah hampir sepanjang waktu. Dia harus tampil kuat untuk mencegah dirinya dimanfaatkan. Digendong oleh Xiao Luo membuatnya merasa seperti kapal hilang yang kembali ke teluk yang aman setelah perjalanan yang sulit, memberinya rasa aman yang tidak dapat dijelaskan. Bulan sedang menjulang tinggi di langit, dan jalan menuju keluar Bode Villa sangat menawan. Pada malam hari, ketenangan villa kontras dengan suara acak makhluk malam yang hidup di ekosistem taman. Lampu jalan menerangi jalan mereka dan memberikan bayangan pepohonan tua yang mengesankan. Bagaimana luka di punggungmu? Setelah hening agak lama, Su Li akhirnya berpikir untuk bertanya pada Xiao Luo. Tidak apa-apa, Xiao Luo terus berjalan dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian menatapnya dan berkata, untukmu, ingatlah untuk mengompres wajahmu dengan dingin. Akan sangat buruk jika ada bekas luka pada dirimu, terutama demi karirmu. Su Li tanpa sadar menutupi sisi wajahnya dan semakin tersipu. Dia mengubah topik dengan cepat dan bertanya, seni bela diri Anda.
Aku mempelajarinya dari seorang psikopat tua di desaku ketika aku masih kecil, kata Xiao Luo, menggunakan alasan yang sama yang dia gunakan untuk membodohi Gu Qianlin. Apakah benar ada seni bela diri nyata di dunia saat ini? Su Li bertanya. Ya, Xiao Luo menegaskan. Su Li kemudian terdiam, mungkin mencoba mencerna apa yang dia katakan dan semua yang dia saksikan hari ini. Ketika mereka akhirnya sampai di gerbang villa, Su Li terkejut melihat sejumlah besar penjaga keamanan berseragam belakang tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Kamu melakukan ini, dia bertanya. Ya, Su Li tercengang dan sekali lagi merasa merinding mengingat bagaimana Xiao Luo menghadapi Yang Yuanzong dan yang lainnya sebelumnya. Bahkan tanpa senjata apapun, dia tetap terbukti sangat mematikan. Su Li mengangguk mengakui karena dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menjawab. Nona Su, saya memberikan nasihat jujur Anda, mari kita akhiri hubungan yang membingungkan ini dan berpisah dari sini, kata Xiao Luo, dengan senyum masam di wajahnya. Su Li terkejut dan sedih saat mendengarnya, dan semua perasaan baiknya terhadap Xiao Luo tiba-tiba lenyap. Dia kecewa dengan sikap Xiao Luo, dan dia bisa merasakan kemarahan yang menggerogoti dalam dirinya. Turunkan aku, dia menangis. Xiao Luo mengerutkan kening karena dia tidak mengerti mengapa dia mengatakan itu tiba-tiba. Apakah kamu yakin bisa berjalan sendiri? Dia bertanya. Turunkan aku. Su Li menggigit bibirnya dan meninggikan suaranya. Dia mendidih, memikirkan bagaimana dia tidak akan pernah terbiasa dengan tatapan acuh tak acuh pria ini. Dia awalnya percaya bahwa dia sedang menutup jarak di antara mereka, tapi ternyata semuanya sia-sia. Dan sekarang, dia bahkan menyarankan untuk mengakhiri hubungan mereka, jika dia tidak melawan keinginan besar untuk menggigit lehernya, Xiao Luo pasti akan berdarah sekarang. Xiao Luo tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menurunkannya, bertanya-tanya apa yang ada dalam pikirannya. Su Li bergegas pergi dengan terengah-engah tetapi tiba-tiba berhenti setelah beberapa langkah ketika sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia mundur 2 kali dan berjalan melewati Xiao Luo, berhenti tepat di belakangnya. Dia melihat punggungnya dan terkejut, tubuhnya langsung menggigil saat dia melihat luka parah di punggung Xiao Luo. Terguncang, dia menatap Xiao Luo tanpa daya dan bertanya, "Kak, kamu bilang kamu baik-baik saja, apakah ini yang kamu maksud dengan baik-baik saja?" Luka yang dalam itu sangat menyedihkan, panjangnya lebih dari 30 cm, dan tampak seperti terkoyak oleh cakar binatang buas, membuat dagingnya terlihat jelas. Bagaimana ini bisa baik-baik saja? Kenapa kamu begitu keras kepala? Su Li berteriak pada Xiao Luo, masih gemetar, dan matanya sekarang merah, jauh dari sikap dinginnya beberapa saat yang lalu. Air mata tiba-tiba mengalir saat dia membayangkan apa yang harus ditanggung Xiao Luo, dan pria itu mengalami semua rasa sakit ini hanya karena dia telah menyelamatkannya dari situasi mengerikan yang dia alami. Ini benar-benar bukan masalah besar. Xiao Luo mencoba menahan kecemasannya dengan mengecilkannya, dan selain itu, dia bahkan pernah selamat dari luka tembak sebelumnya, jadi luka sekecil itu tidak terlalu mengganggunya. Xiao Luo bahkan tidak menganggap perlu mengeluarkan poin untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan berencana untuk memakaikannya ketika dia sampai di rumah, mengetahui bahwa itu akan sembuh total dalam beberapa hari. Namun, ketika dia melihat Su Li menangis, dia menjadi sedikit bingung dan tidak mengerti mengapa Su Li menitikkan air mata untuknya. Entah bagaimana, tampaknya dia tidak mungkin melakukannya. Su Li tidak berdebat dengannya lebih jauh, dan buru-buru menghampiri salah satu penjaga keamanan yang tidak sadarkan diri yang tergeletak di lantai, mengambil ponsel dari sakunya, dan memanggil ambulans. Dia menggambarkan situasinya dan luka Xiao Luo serta memberikan alamat vilanya. Kamu menelepon ambulans? Xiao Luo bertanya. Su Li mencoba menenangkan diri dan menahan air matanya. Kamu terluka parah, bagaimana aku bisa mengabaikannya? Dia berkata. Apakah kamu tidak khawatir identitasmu terungkap? Jika para dokter itu melihatmu datang ke rumah sakit bersama seorang pria, mungkin butuh waktu kurang dari sehari sampai berita memalukan muncul dan menjadi viral, kata Xiao Luo sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam pada Su Li. Su Li terhuyung sesaat, karena dia tidak memikirkan hal seperti itu. Ini memang bisa menjadi masalah besar, tapi ketika dia melihat luka Xiao Luo lagi, dia mengatupkan giginya dan bertekad untuk melakukan hal yang benar. Kalau begitu, beritahu dunia. Dia menangis. Hah, ketika Xiao Luo memandangi wajah Su Li yang muram, dia tampak bersinar di bawah sinar bulan seolah-olah dia mengenakan selubung cahaya suci, dan itu menggugahnya. Dia sangat cantik, kulitnya lembut dan tidak bercacat, matanya jernih dan mempesona, dan dahinya halus dan lebar, seperti batu giok putih. Dia memikat semua yang diinginkan pria, dan, sederhananya, sebuah karya seni halus dari Tuhan. Dia terkejut dengan reaksi Su Li, dan dia merenungkan bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu penting baginya atau karena dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya hari ini. Sudahlah, ini sebenarnya bukan masalah besar. Xiao Luo tiba-tiba terkekeh dan kemudian menepuk alis Su Li dengan ringan. Su Li langsung tertidur seperti Su Xiaobei, dan jatuh ke pelukannya. Dia tidak ingin melihat wanita ini kehilangan status selebritasnya karena dia dan menderita dalam pusaran obrolan publik sebagai akibatnya. Dia menggendong Su Li dan berjalan keluar dari bode villa perlahan. Ji Xiying kebetulan sampai di lokasi bersama polisi dan melihat Xiao Luo keluar sambil menggendong Su Li, dia merasa patah hati sesaat dan tanpa sadar melihat gelang di lengan kanannya. Dia segera meredam emosinya dan mendekati Xiao Luo dengan hormat. "Tan, Xiao Luo," katanya. Ji Xiying mendeteksi bau darah dan segera memeriksa Xiao Luo sebelum melihat luka parah di punggungnya. Dia terkejut dan berkata, kamu terluka." "Tidak apa-apa, hanya luka ringan," jawab Xiao Luo. "Aku akan menyerahkan kekacauan ini padamu, dan tidak banyak mayat kali ini, kebanyakan dari mereka masih hidup," katanya sambil tersenyum penuh arti. Jika bukan karena Ji Xiying yang mengingatkannya untuk tidak membunuh secara terang-terangan, dan kehadiran Su Li di villa, mereka mungkin akan mengalami pembantaian lagi. Polisi yang datang terkejut saat mendengar Xiao Luo berbicara begitu saja tentang pembantaian di villa. Apa sih, apakah NSA mengizinkan salah satu anggotanya bertindak di atas hukum? Tentu saja, ini hanya pemikiran di benak mereka, dan mereka cukup pintar untuk menyimpannya sendiri. NSA memang kebal hukum dan bisa dengan mudah menuntut seseorang atas tuduhan pengkhianatan jika ada yang menghalangi mereka. Oke, serahkan padaku. Yang Yuanzong telah melakukan kejahatan penculikan, jadi dia akan menghadapi hukuman yang pantas, jawab Ji Xiying. Baiklah, kalau begitu aku permisi, kata Xiao Luo, tidak ingin berlama-lama karena dia masih harus merawat luka di punggungnya. Tolong, tunggu sebentar, Tuan Xiao Luo. Ji Xiying mengeluarkan botol tembakau kecil dari sakunya, yang terlihat seperti botol yang biasa digunakan untuk menyimpan obat di zaman kuno. Ini adalah ramuan jincuang yang dibuat oleh departemen dan sangat efektif untuk luka luar. Xiao Luo menggendong Su Li dan tidak bisa mengambilnya, jadi dia hanya memasukkannya ke dalam sakunya. Terima kasih, kata Xiao Luo sambil mengangguk penuh penghargaan. Sama-sama, Tuan Xiao Luo. Xiao Luo tidak berbicara lagi dan pergi ke malam hari bersama Su Li.
Sepertinya aku sedang mengalami konflik. Wajah Ji Xing penuh keputusasaan saat dia menatap gelang di tangannya. Ini adalah hadiah dari Ibu Xiao Luo dan dia pasti berpikir terlalu merepotkan untuk meminta pengembaliannya. Oh, Ji Xing, keadaanmu kacau sekali. Dia bergumam. Dia menahan kesedihannya dan menempatkan dirinya dalam kerangka berpikir yang benar sebelum memasuki bodevilla bersama polisi. Sudah lewat jam 2 pagi ketika Xiao Luo akhirnya kembali ke Crescent Bay. Su Xiaobei tertidur lelap, dan Luo Pingxiang masih panik dan cemas. Dia bahkan menelepon pengacara Su Li, Cai Ziying. Hei, apa yang kamu lakukan pada Su Li? Cai Ziying tanpa pamrih memusuhi Xiao Luo sejak mereka pertama kali bertemu, jadi saat melihat Su Li tertidur di pelukannya, dia berteriak dengan marah padanya. Xiao Luo memelototinya dengan dingin. Jika tidak ada yang pernah mengajarimu berbicara sopan kepada orang lain, aku sebenarnya tidak keberatan menjadi gurumu. Su selalu bersikap sopan namun sayangnya pengacaranya adalah seorang wanita tua yang sudah memasuki masa menopause dini. Benar-benar bencana, katanya. Cai Ziying tersedak mendengar kata-katanya, dan seseorang hampir bisa merasakan uap mengepul dari kepalanya, seperti jiwanya meninggalkan tubuhnya dalam kemarahan. Penggunaan istilah menopause oleh Xiao Luo adalah dorongan terakhir, dan itu membuatnya mengalami pendarahan tanpa henti. Xiao Luo merasa repot untuk menghiburnya lebih jauh dan segera membawa Su Li ke atas, di mana dia membaringkannya di tempat tidur yang besar dan empuk. Ketika Luo Pingxiang dan Cai Ziying melihat luka di punggungnya, mereka berdua tersentak ketakutan. Dia sebenarnya bahkan tidak meringis bahkan setelah mengalami luka parah. Dia bahkan menggendong kembali kakak Lili seolah-olah dia tidak terluka, apakah dia terbuat dari baja. Mereka berdua sangat terkejut, dan ketika Xiao Luo kembali, Cai Ziying tetap diam, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Luo, aku akan menyerahkan Nona Su dan Xiao Bei di tanganmu. Xiao Luo berkata pada Luo Pingxiang sebelum meninggalkan apartemen. Tubuh yang misterius, kuat, seperti baja. Dalam benak Luo Pingxiang, label untuk menggambarkan Xiao Luo segera muncul di benaknya. Setelah kembali ke apartemennya sendiri, Xiao Luo segera membersihkan lukanya dan mengoleskan ramuan yang diberikan Ji Xing padanya. Efek ramuan ini cukup bagus karena dia merasa seolah-olah ada tangan yang besar dan lembut membelai lukanya setelah mengoleskan ramuan tersebut. Itu adalah balsam yang menenangkan dan mendinginkan dan membuatnya merasa nyaman dan rileks. Dia duduk dan berkonsentrasi penuh, menjalankan Yi Jinjing. Qi mulai mengalir ke seluruh tubuh Xiao Luo dengan gerakan memutar. Selain memperkuat tubuh seseorang, kekuatan Yi Jinjing terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan kecepatan pemulihan cedera internal dan eksternal. Xiao Luo tidak tidur sepanjang malam, tapi dia masih bersemangat keesokan harinya. Luka di punggungnya sudah mengering, dan tidak akan robek selama dia tidak melakukan olahraga berat. Dia memperkirakan kondisinya akan pulih sepenuhnya dalam waktu 3 hari. Tiba-tiba, pintu dibuka tanpa peringatan apapun. Su Li lah yang menerobos masuk. Karena dia tahu kode sandi pintu, dia bisa masuk kapanpun dia mau. Dia pasti tertidur sepanjang hari. Dia tidak mengganti pakaiannya dan masih mengenakan pakaian kemarin, jadi terlihat jelas bahwa dia bergegas segera setelah dia bangun. Lengannya yang indah terlihat, dan dia memiliki kalung platinum tipis di lehernya, yang membuatnya tampak sopan namun cantik. Namun, penampilannya yang tenang tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Su, kebiasaanmu menerobos masuk tanpa mengetuk pintu sungguh buruk, bagaimana jika aku menanggalkan pakaian saat kamu masuk? Bukankah itu sangat canggung? Xiao Luo menegur, karena dia baru saja selesai mengenakan kemeja putih dan mengancingkannya perlahan. Su Li berlari mendekat, dan dengan ekspresi serius, dia berkata, buka pakaianmu. Xiao Luo tertegun sejenak dan berkata, tidak perlu, lukaku sudah banyak sembuh. Buka bajumu sekarang. Su Li mendekat, dan wajahnya berada beberapa inci dari Xiao Luo, saat dia menunjukkan sisi dominannya pada saat itu. Xiao Luo tidak dapat meyakinkannya sebaliknya, tetapi karena dia tahu bahwa wanita ini hanya mengkhawatirkannya, dia melepas bajunya lagi. Su Li berjalan di belakangnya, dan ketika dia melihat lukanya sudah mengering, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah luka yang begitu dalam kemarin. Saya seorang seniman bela diri, jadi tentu saja saya pulih lebih cepat daripada manusia biasa. Selain itu, saya sudah mengoleskan ramuan khusus, tentu saja penyembuhannya akan lebih cepat, jelas Xiao Luo. Su Li mengambil waktu sejenak untuk pulih, lalu dia menjadi dingin seperti biasanya lagi dan berkata, karena lukamu baik-baik saja sekarang, ayo kita pergi ke kantor polisi bersama. Ke kantor polisi, Xiao Luo bertanya, mengerutkan kening dan bertanya-tanya apakah Su Li bermaksud melaporkannya ke polisi. Tentu kami harus pergi, kami harus menjelaskan secara jelas kepada polisi tentang apa yang terjadi di bodevilla. Jika Yang Yuanzong mengarang cerita, kita mungkin akan kesulitan, kata Su Li. Jadi, itulah tujuannya. Xiao Luo merasa lega karena dia khawatir Su Li akan menikamnya dari belakang meskipun dia telah menyelamatkannya. Sejujurnya, dia tidak akan bisa berkata-kata jika Su Li masih kesal dengan perkataannya tadi malam. Kamu tidak perlu melakukannya. Saat Anda sedang tidur, saya pergi ke kantor polisi untuk merekam dan memberitahu mereka tentang keseluruhan kejadian. Yang Yuanzong telah dibawa pergi oleh polisi dan dia akan menghadapi tuduhan penculikan. Su Li sedikit terkejut. Kamu sudah pergi ke sana? Dia bertanya. Ya, sudah, jawab Xiao Luo sambil mengangguk. Oh, kalau begitu aku tidak punya urusan lagi di sini, aku akan kembali dan istirahat. Su Li berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, mengapa? Kamu punya sesuatu untukku? Yup, tentang topik yang kita bahas kemarin tentang mengakhiri hubungan kita yang membingungkan. Apa pendapatmu? Pernikahan kita pada dasarnya salah dan sekarang kamu juga tahu pria seperti apa aku ini, jadi sebaiknya kita akhiri ini. Kamu dan aku sama-sama akan mendapatkan kebebasan kita kembali sekali lagi, dan seperti yang telah kamu katakan sebelumnya, kamu akan mengakhiri hubungan ini ketika kamu menemukan pria yang cocok, kata Xiao Luo, karena hubungan itu akan diakhiri, kita mungkin akan putus, sebaiknya akhiri sekarang, bagaimana menurutmu? Ya. Apa yang terjadi? Dia menyadari bahwa mata Su Li memerah, dan Xiao Luo merasa bingung bahkan saat dia berbicara. Pernahkah Anda mendengar kalimat penyelenggara berhak mengambil keputusan akhir dan interpretasi, sebelumnya? Su Li membalas, menahan air matanya dan tersenyum tanpa ekspresi. Xiao Luo terkejut dan sebuah pertanyaan segera muncul di benaknya, apa maksudnya? Saya akan menghentikannya jika saya anggap cocok, jadi sebelum momen itu tiba, mohon jangan membicarakan penghentian itu lagi. Su Li menjawab dengan sangat marah dan kemudian pergi setelahnya. Saat dia berbalik, air mata mengalir di pipinya, dan dia tidak mengerti bagaimana pria ini bisa begitu dingin padanya. Apakah dia bahkan tidak mempertimbangkan untuk menghabiskan sisa hidupnya bersamanya?
Faktanya, pemikiran itu tidak pernah terlintas di benak Xiao Luo. Karena Suli telah memberitahunya bahwa dia akan mengakhiri hubungan setelah menemukan pria yang tepat, dia tentu saja tidak menaruh emosi apapun padanya. Meskipun dia memiliki perasaan terhadapnya dari waktu ke waktu, dia sengaja menekan emosi itu. Dia menghela nafas, baiklah, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan di game ini. Itu adalah hari yang lain, dan internet dipenuhi dengan berita tentang Suli dengan headline yang sensasional di berbagai media. Mengejutkan, diva nasional Suli sudah lama menikah. Suli telah menipu semua orang. Pria misterius di balik Dewi Nasional, Suli. Runtuhnya karakternya, penipuan diva nasional Suli. Judul yang menarik perhatian ini telah membuat heboh internet, dan semakin banyak netizen yang mulai terlibat dalam diskusi tersebut. Setiap platform media memiliki lebih dari 100.000 komentar, dan terdapat pendapat yang berbeda-beda. Jangan repot-repot, itu so, Pop Z. Banyak selebritis yang menyatakan dirinya lajang meski sudah menikah, hal ini biasa terjadi. Siapa pria itu? Sial, bagaimana dia bisa seberuntung itu? Terlebih lagi, FCQ, kenapa kamu tidak mendapatkan gambaran yang jelas tentang pria itu? Apakah resolusi kamera ponselmu serendah itu? Jadi Dewiku sudah menikah dengan seseorang dan menjadi seorang istri. Ya Tuhan, dia telah berbohong kepada kita semua. Saat aku memikirkan Dewiku yang menyerang di bawah pria sembarangan, yang ingin kulakukan hanyalah meledakkan bom di tempat ramai untuk membalas dendam. Hilang semua, aku sudah selesai menonton film dan filmnya, tidak ada lagi lagu-lagunya untukku. Saya secara resmi telah berubah dari seorang penggemar menjadi orang asing. Diskusi publik ini berdampak sangat negatif pada Suli, dan jumlah penggemar di Weibo-nya turun dari 70 juta menjadi 50 juta dalam sehari. Jumlahnya terus menurun, dan media sosialnya dibanjiri oleh banyak penggemar, semuanya mengaku kecewa pada Suli. Chai Ziying merasa cemas seperti semut di panci mendidih, dia terus berjalan mondar-mandir di apartemen, begitu pula Luo Pingxiang. Ibu Suli, Wang Wanjing, dan saudara laki-laki Suli, Su Chanye, juga hadir. Untuk menjadi seorang superstar tidak pernah mudah, dan pendakiannya sangat sulit, perlahan-lahan mengumpulkan jumlah penggemar sedikit demi sedikit, namun tidak sulit untuk turun dari posisi itu. Tetap di puncak selalu lebih sulit. Diskusi publik ini telah mengancam kedudukan Suli di mata para penggemarnya, dan hal ini bisa menjadi katalisator yang akan mengakhiri karirnya. Apa, Presiden Zhang, bagaimana Anda bisa melakukan itu? Lily adalah tulang punggung perusahaan kita, halo. Halo. Chai Ziying membuang teleponnya ke samping dengan kecewa dan menatap Suli. Lily, perusahaan baru saja memberitahu kami bahwa mereka bermaksud mengakhiri hubungan kontrak kami. Setiap pembuatan film dan rekaman lagu akan dibatalkan, dan ini adalah keputusan akhir dewan, katanya, tanpa kehabisan akal. Hentikan hubungan kontraktual, bukankah itu berarti Anda akan dipecat? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Wanjing sangat ketakutan karena dia sangat menyadari bahwa Huangpu Entertainment Group adalah alasan utama kesuksesan karir Suli saat ini. Tanpa ditemani, Suli akan menjadi seperti burung phoenix yang sayapnya terpotong, dan dia tidak akan pernah bisa terbang di dunia Z lagi. Kak King, bisakah kamu berbicara dengan perusahaan sekali lagi dan meminta mereka membuat pengecualian? Kakak perempuan saya tidak sanggup dipecat, atau saya tidak bisa menjalani kehidupan tanpa beban seperti yang biasa saya alami, kata Su Chanye. Dia khawatir, tapi karena alasan yang sangat egois dan menjijikan. Sama seperti Shen Qinyan, Chai Ziyang juga memandang rendah Su Chanye dari lubuk hatinya. Tak perlu dikatakan lagi, mereka berdua merasa bahwa dia hanyalah beban bagi Suli. Ketika dia mendengar kata-katanya, hal itu menambah amarahnya yang sudah membara, dan dia berteriak, tutup mulutmu, apa menurutmu aku punya waktu untuk menangani omong kosongmu? Jika bukan karena Suli, dia akan memperlakukan Su Chanye sebagai sampah yang tidak berguna. Su Chanye terintimidasi, dan dia segera menyadari bahwa Chai Ziyang adalah wanita tua yang berapi-api, jadi dia dengan bijak menjauhkan diri darinya. Namun, dia merasa perlu melakukan sesuatu untuk Suli, jadi dia masuk ke akun Weibo-nya dan mengambil bagian dalam menepis komentar negatif dan kemarahan yang berlebihan terhadap Suli di media sosial. Su Chanye tidak sendirian, masih banyak lagi yang dengan gigi membela Suli. Mereka adalah penggemar berat Suli. Ada dua sisi mata uang, dan mereka yang membela Suli sama banyaknya dengan mereka yang menyerangnya. Kedua kelompok orang ini telah memulai perdebatan sengit di internet, dan diskusi publik berkembang ke arah yang merusak dan segera menjadi tidak terkendali. Meski menjadi bahan diskusi, Suli tampak sangat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia masih terlihat dingin dan seperti biasa saat dia dengan santai memberi makan bubur Su Xiaobei. Gadis kecil itu masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia menatap Suli dengan mata seperti anak anjing dan bertanya, Bu, apa yang terjadi? Mengapa Bibi Ziying berteriak pada paman? Ini masalah kecil kamu tidak perlu mengetahuinya, jawab Suli. Oh, Su Xiaobei cemberut, lalu membuka mulutnya saat Suli memindahkan sendok ke arahnya, menyeruput bubur dan mengunyahnya sebentar sebelum menelannya dengan cepat. Namun, dia juga merasa bahwa masalahnya mungkin terlalu berlebihan, jadi dia berkata, Bu, beritahu ayah tentang hal ini. Ayah sangat berkuasa, dia pasti bisa melindungi ibu dengan baik. Suli sangat terkejut dengan pernyataan Su Xiaobei. Tiba-tiba hal itu mengingatkannya pada bagaimana Xiao Luo menyelamatkannya dari Bode Villa 2 hari lalu, dan entah kenapa hal itu membuatnya merasa hangat dan aman. Tapi ketika dia tiba-tiba teringat Xiao Luo ingin mengakhiri hubungan mereka, itu membuatnya merasa kedinginan dan kecewa. Dia dulu menyimpan pemikiran tentang hubungan yang bermakna dengannya, tapi sekarang tidak lagi. Bukankah aku baru saja memberitahumu? Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang urusan orang dewasa. Saat kamu sudah dewasa, ibu dengan sendirinya akan memberitahumu lebih banyak hal. Baiklah. Gadis kecil itu mengangguk patuh dan melanjutkan makan buburnya. Lily, semua masalah ini menjadi tidak terkendali, dan yang lebih buruk lagi, perusahaan berusaha memutuskan semua hubungan dengan kita. Kita sedang menghadapi situasi sulit saat ini, bagaimana kamu bisa tetap tenang? Seru Chai Ziying. Dia sangat cemas sehingga dia tidak tahan untuk bermalas-malasan dan tidak melakukan apapun. Dia bertanggung jawab atas urusan hukum Suli dan menyaksikan kebangkitannya sebagai seorang superstar. Sekarang setelah situasi yang tidak menguntungkan ini muncul, mungkin saja itu adalah jatuhnya Suli, dan hal itu membuatnya khawatir lebih dari apapun di dunia ini. Jadi, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Suli bertanya karena dia mengira Huangpu Entertainment Group akan melakukan aksi seperti itu dengan Yang Yuanzong berada di balik jeruji besi sekarang. Pemegang saham lainnya sangat dekat dengannya, dan mereka akan tetap memihaknya meskipun mereka tahu bahwa dia bersalah. Selain itu, publisitas negatif adalah alasan yang tepat untuk menjatuhkannya, jadi tentu saja, mereka tidak akan membiarkan kesempatan sempurna seperti itu berlalu begitu saja. Mungkin Anda bisa pergi ke perusahaan dan tunduk pada Presiden Zhang dan yang lainnya, dan krisis ini akan menjadi
Saya tidak akan sujud. Sebelum Cai Ziying bisa menyelesaikan dialognya, Su Li tiba-tiba memotongnya dengan tekad yang kuat. Dia bisa meramalkan hasil dari mundur ke mereka karena orang-orang brengsek itu adalah orang-orang yang menciptakan dan menormalkan sofa casting di SOOBZ. Banyak selebritas baru di Huangpu yang telah membuat perjanjian pribadi dengan mereka, dan jika dia pergi mencari bantuan dari mereka sekarang, dia tidak bisa memikirkan hasil lain selain diminta menawarkan tubuhnya sebagai imbalan. Namun Cai Ziying bersikeras dan masih berusaha meyakinkan Su Li. Lili, kita berada dalam situasi sulit sekarang. Tanpa dukungan mereka, Anda akan dimusnahkan dalam diskusi publik yang sedang berlangsung ini, bantahnya. Lupakan, tidak ada ruang untuk diskusi dalam masalah ini. Su Li menjawab sambil meletakkan mangkuk dan sendok dan berdiri dengan menantang. Cai Ziying ingin mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak berbicara. Sebaliknya, dia menghela nafas panjang karena dia tidak tahu harus berbuat apa lagi sekarang. Dia mengetahui kepribadian Su Li lebih baik dari siapapun, dia sangat keras kepala, dan itulah kutukannya. Bagi Cai Ziying, tanpa dukungan perusahaan, itu sama saja dengan mengakhiri karirnya dengan tangannya sendiri. Putri, mari kita dengarkan Ziying. Lagi pula, dia adalah. Wang Wanjing mencoba membujuk Su Li, tetapi suaranya menghilang ketika dia bertemu dengan mata dingin Su Li, dan dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Su Li telah berupaya untuk memaafkannya secara bertahap, dan membiarkannya tetap tinggal adalah buktinya. Bagi seorang ibu yang membius putrinya, apa haknya dalam berusaha mendidiknya? Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Itu pasti ayah, seru Su Xiaobei. Bibi Li pergi untuk membukakan pintu, dan seperti dugaan Su Xiaobei, itu tidak lain adalah Xiao Luo. Su Xiaobei sangat senang dan berteriak, ayah. Saat Xiao Luo tersenyum dan mendekatinya, dua orang sedang memelototinya, dan kebencian mereka terhadap pria itu terlihat jelas. Cai Ziying adalah salah satunya, dan Wang Wanjing adalah yang lainnya. Xiao Luo memilih untuk mengabaikan mereka dan duduk di samping Su Xiaobei, sambil bercanda menyentuh hidung mungilnya. Dia memandang Su Li dan berkata, kalian membicarakan tentang apa yang terjadi di internet, kan? Seandainya Zhang Dasan tidak memberitahunya selama panggilan telepon mereka, dia tidak akan tahu bahwa kekacauan seperti itu sedang terjadi di internet. Bisik Su Li sambil menganggukkan kepalanya. Su Chanye, yang terbiasa dengan kehidupan yang baik, merasa perlu untuk ikut campur. Kakak ipar, kebetulan sekali Anda ada di sini. Sepertinya adikku tidak bisa mengatasi tantangan ini sendirian. Saya pikir Anda harus mulai mengurus masalah keuangannya di masa depan, katanya, jika dia tidak dapat lagi menghasilkan uang lagi, itu tidak dapat dibayangkan, saya dan ibu saya akan mati kelaparan. Bang, Su Li tidak tahan lagi dan membanting meja. Dia menunjuk ke pintu dan berteriak, Su Chanye, kamu punya waktu 10 detik untuk keluar dari sini bersama ibumu. Kak, aku bercanda, kok, kamu tidak punya selera humor sama sekali. Dengar, aku baru saja memarahi seorang idiot di dunia maya yang mencemarkan nama baikmu, aku bahkan memarahi setiap leluhurnya, dan dia tidak tahan. Saya telah memarahinya di internet. Ini benar-benar melegakan, sama seperti tahun lalu terjadi kebakaran online antara Sang Qian Luo Shui dan Jia Zhenyi. Su Chanye berkata sambil meletakkan telepon di depan matanya untuk memamerkan kemenangannya. Batuk, saat nama pegangannya disebutkan, Sang Qian Luo Shui, Xiao Luo tersedak, karena dialah pemilik akunnya. Ketika dia mengingat kemarahan Jia Zhenyi di Weibo tahun lalu, Xiao Luo tersipu. Meskipun dia tidak menggunakan kata-kata umpatan apapun, pembakaran online tetap bukan sesuatu yang bisa dia banggakan kepada siapapun. Memikirkan hal itu sekarang hanya membuatnya malu, dan Xiao Luo memutuskan untuk tidak melakukan itu lagi. Tentu saja, dia hanya melakukan itu untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin dari sistem saat itu. Sudahkah kamu memikirkan bagaimana kamu akan melawan orang-orang ini? Xiao Luo bertanya, mengalihkan topik kembali ke diskusi publik. Waktu akan menyelesaikan banyak hal, kata Su Li sambil menyisir rambutnya yang acak-acakan. Xiao Luo mengangkat alisnya dan berkata, jadi kamu benar-benar tidak akan melakukan apapun. Duh, jawab Su Li, mengejeknya sambil terkekeh. Kamu bisa mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan hubungan kita, dan selama kamu bersikeras bahwa kamu masih lajang, menurutku sebagian besar penggemarmu akan mempercayaimu dan terus mendukungmu, kata Xiao Luo. Su Li tertegun sejenak. Cai Ziying, sebaliknya, sangat senang, dan matanya langsung bersinar. Benar, bagaimana saya bisa melewatkan sudut itu? Sepertinya saya sangat khawatir hingga kehilangan kemampuan berpikir, serunya, saya akan mengadakan konferensi pers sekarang. Lili, tunggu kabarku. Sekarang setelah perusahaan meninggalkanmu, aku akan memastikan bahwa mereka memintamu untuk kembali menggunakan keempatnya kali ini. Ketika dia selesai berbicara, dia bangkit untuk pergi, dan dia sangat bersemangat. Dia melirik Xiao Luo saat dia berjalan pergi dengan satu pikiran di benaknya, si brengsek ini akhirnya menjadi berguna. Dia tiba-tiba menganggapnya tidak terlalu mengganggu. Agen Anda cukup bodoh dan sejujurnya menurut saya dia tidak melakukan tugasnya. Kamu harus mempertimbangkan untuk menggantinya dengan yang baru, kata Xiao Luo sambil menunjuk ke kepalanya ketika dia mengomentari Cai Ziying. Dia membenci sikapnya yang arogan dan menuntut serta berpikir bahwa dia mirip dengan wanita dengan sindrom menopause dini. Benar sekali, saya setuju sekali dengan kakak ipar. Kak, Cai Ziying tidak berguna sebagai agen, kenapa kamu tidak memecatnya saja? Su Chanye menyela. Su Li tidak menyadari kehadiran Su Chanye kecuali ucapannya yang tiba-tiba, dan dia langsung menatapnya dengan dingin. Apa yang masih kalian lakukan di sini? Apakah saya perlu meminta keamanan untuk mengantarmu keluar? Dia mendesis. Nada bicara dan sikap dingin Su Li membuat Wang Wanjing kehilangan harapan untuk kembali ke masa lalu yang indah bersama Su Li, dan dia menyadari bahwa Su Li tidak akan pernah memaafkannya. Dia mencoba berbicara tetapi bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, sekeras yang dia coba. Wang Wanjing tersenyum dan berkata, Putri, jaga dirimu baik-baik, ibu akan pergi. Tapi Su Li sudah benar-benar mengucilkannya dari dunianya, dan tanggapannya sangat dingin. Pergilah, dan jangan pernah datang ke sini lagi, apapun yang terjadi. Saya dapat menjaga diri saya sendiri. Segala sesuatu tentangku tidak ada hubungannya lagi denganmu, kamu hanyalah beban, bentaknya. Wang Wanjing merasa sakit hati, tapi dia hanya menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, lalu dia meninggalkan apartemen. Air mata penderitaan mengalir di pipinya saat dia memalingkan wajah dari semua orang, dan dia meninggalkan ruangan dalam keadaan sedih. Kak, itu keterlaluan. Su Chanye menegurnya. Dia berbicara dengan sikap main-mainnya yang biasa, tetapi kata-katanya sangat serius. Dia kemudian pergi dan menyusul Wang Wanjing. Apakah aku keterlaluan? Su Li menatap pintu yang terbuka dan tampak sedikit bingung. Dia memang berusaha memaafkan ibunya, tetapi setiap kali dia mengingat bagaimana ibunya mencoba membiusnya malam itu, dia selalu marah dan kehilangan ketenangannya. Ping Xiang, kamu juga harus kembali, kata Su Li.
Dia menatap Luo Pingxiang dengan penuh simpati, yang terjebak di antara keduanya dan tampaknya tidak tahu harus berbuat apa. Kak, biarkan aku tinggal dan menemanimu, jawab Luo Pingxiang. Setelah semua pertengkaran ini, dia tahu suasana hati Suli sedang buruk, jadi dia ingin tinggal dan merawatnya. Tidak apa-apa, aku ingin waktu sendiri, kata Suli. Baiklah, beritahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu, saya akan datang, kata Luo Pingxiang. Dan jangan sedih, kita bisa mengatasinya. Suli tidak menanggapinya. Kemudian, Luo Pingxiang juga pergi, dan hanya Xiao Luo yang tinggal di apartemen bersama Suli. Ziying adalah agen yang hebat. Saya tidak akan berada di sini hari ini tanpa perhatian dan usahanya dalam mengelola hubungan masyarakat saya. Lagi pula, dia menjalankan sumir atas namaku, jadi stres karena dua pekerjaan memang membuatnya sedikit pemarah, jadi santai saja, kata Suli, sebagai tanggapan tertunda terhadap pernyataan Xiao Luo sebelumnya. Itu di luar dugaan Xiao Luo karena dia tidak menyangka bahwa Cai Ziying berada di balik operasi sumir. Dia cukup terkejut karena, sama seperti dia, Suli tidak menjalankan bisnisnya sendiri. Mengenai masalah ini, ada yang bisa saya bantu. Xiao Luo berkata, kembali ke topik. Suli sedikit terkejut dan kemudian tersenyum kecut. Seperti bagaimana Sucanya menyerang orang lain secara online. Dia menyindir. Kalau begitu, lupakan saja. Xiao Luo mengerutkan kening. Niatnya tulus, namun dianggap remeh dan bahkan diejek. Suli tidak menghargai usahanya, jadi dia tidak melihat gunanya membantu dan berpikir yang terbaik adalah melupakan masalah tersebut. Suli tiba-tiba menyadari bahwa kata-katanya terlalu kasar, jadi dia segera menambahkan, saya bisa mengatasinya. Bahkan jika aku tidak bisa, skenario terburuknya adalah pensiun dari So, O, B, Z. Baiklah kalau begitu, aku permisi dulu. Xiao Luo menepuk kepala Su Xiaobei dengan penuh kasih sayang dan bangkit untuk pergi. Tunggu, apa yang salah? Beri aku waktu sebentar. Suli berdiri dan masuk ke kamar tidurnya. Ayah, ayo. Su Xiaobei memberi isyarat kepada Xiao Luo untuk mendekatkan telinganya ke mulutnya. Xiao Luo sangat terhibur, jadi dia membungkuk dan mendekatinya. Mama membelikan hadiah untukmu kemarin, bisik gadis kecil itu. Hadiah, Xiao Luo sangat terkejut. Apa yang dia belikan untukku? Dia bertanya. Su Xiaobei menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, ibu meninggalkannya di tempat yang sangat tinggi dan Bebe tidak dapat mencapainya bahkan dengan berjinjit. Tidak butuh waktu lama bagi Suli untuk turun, dan dia membawa tas kecil di tangannya. Dia berdiri di depan Xiao Luo tampak agak tidak nyaman dan berbicara dengan singkat. Untukmu, katanya. Apa itu? Xiao Luo bertanya. Kamu akan tahu kalau kamu membukanya di rumah, gumam Suli. Saya suka membukanya di hadapan orang yang memberi saya hadiah. Xiao Luo segera mengeluarkan kotak itu dan meletakkannya di atas meja. Dia membukanya dan menemukan bahwa itu adalah jam tangan pria berkulit hitam. Itu adalah jam tangan bertali hitam dengan casing putih, dan pelat jamnya bertatahkan berlian. Itu dari koleksi Omega Constellation Series buatan Swiss. Xiao Luo terkejut karena jam tangan ini berharga setidaknya 200.000. Meskipun Suli kaya, dan ini tidak berarti apa-apa baginya, pemikirannya untuk membeli hadiah mewah sangat berarti baginya. Tidak ada pria dewasa yang bisa menolak jam tangan bagus, dan itu juga berlaku untuk Xiao Luo. Dia cukup tersentuh ketika melihat arloji itu. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk membukanya setelah kamu kembali? Suli sedikit bingung karena ketika dia memeriksanya sebelumnya, memberikan jam tangan kepada seorang pria mengandung makna tersembunyi untuk mengungkapkan cinta seseorang. Xiao Luo tersenyum. Apakah itu penting? Dia berkata. Ya, Suli membalas dan berbalik saat dia memberikan alasan konyol atas hadiah itu. Jangan salah paham, kamu menyelamatkanku dan ini adalah tanda penghargaanku. Xiao Luo tidak berbicara dan terus memeriksa arloji itu dengan sangat detail. Semakin dia melihatnya, semakin dia jatuh cinta dengan jam tangan ini karena sudah menjadi sifat manusia untuk mendambakan hal-hal berkelas. Ayah, pakailah sekarang, itu akan terlihat luar biasa untukmu, kata Su Xiaobei. Oke, Xiao Luo bukanlah orang yang sentimental, jadi dia segera memakai arlojinya. Suli meliriknya sekilas dan merasa lega. Dia senang ukurannya benar. Itu tampak bagus untuknya dan tidak diragukan lagi membuatnya tampak lebih berkelas. Tentu saja, dia tidak membelikan jam tangan ini untuk Xiao Luo sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Dia hanya ingin pria ini memiliki jam tangan bagus yang bisa dia pakai dengan bangga. Suli menghadiahkan Xiao Luo sebuah jam tangan pria, itu adalah jam tangan bermerek Swiss. Xiao Luo tidak kehilangan akal sehatnya karena kegembiraan, tapi dia sangat tersentuh. Itu adalah hadiah termahal yang pernah dia terima sepanjang hidupnya, dan juga hadiah yang paling dia cintai. Ketika dia menjalin hubungan romantis dengan mantan pacarnya, Zhao Mengqi, dialah yang selalu memberi, dia tidak pernah melewatkan hari ulang tahun, hari jadi, atau hari Valentine, tetapi Zhao Mengqi tidak pernah memberinya sesuatu yang pantas. Aku tidak begitu paham dengan wanita ini. Ketika dia kembali ke apartemennya, dia duduk di tempat tidurnya dan melihat arloji di pergelangan tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Sejujurnya, jika Suli tidak mengatakan kepadanya bahwa cepat atau lambat segalanya akan berakhir di antara mereka, dia pasti akan mengira wanita ini telah jatuh cinta padanya. Yah, karena aku telah menerima hadiah mahal seperti itu, aku harus melakukan hal yang benar. Seperti kata pepatah, hadiah membutakan mata, dan dia merasakan hal itu saat ini. Dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke ruang tamu. Dia membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri dan duduk di depan laptopnya. Segera, jari-jari pucatnya bergerak cepat di atas keyboard seperti jari-jari seorang pianis yang memainkan musik penuh perasaan, memasukkan perintah demi perintah ke dalam buku catatan. Tiba-tiba, alarm berbunyi di bagian belakang platform berita dan media yang saat ini sangat populer, Penguin Net. Intrusi peretas terdeteksi, aktifkan sistem pertahanan sekarang. Manajer yang bertanggung jawab atas keamanan internet segera menyalakan alarm untuk memperingatkan anggota staf agar beroperasi dalam mode pertahanan. Klak, 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 klak. Ada beberapa pengetikan yang heboh terjadi di Departemen Keamanan Internet perusahaan, dan sepertinya ada tembakan yang tersebar, semua orang melongo ke layar komputer di depan mereka, membangun firewall demi firewall, dan mencoba menghentikan intrusi peretas. Beraninya kamu meretas sistem kami. Anda pasti sedang mencari masalah. Lacak alamat IP-nya segera, bidik tersangka, saya tidak akan beristirahat sampai saya menjebloskannya ke penjara. Manajer keamanan memukul meja kantor dengan tinjunya, dia membenci peretas manapun yang berani menerobos sistem perusahaan, dan itu terlihat jelas di wajahnya, dengan ekspresi jijik dan cemoohan di matanya. Menurutnya, peretas itu tidak lebih dari seekor lalat capung yang mencoba mengguncang pohon, menuju kehancurannya sendiri. Oh tidak, firewall pertama mati. Sebuah suara mendesak terdengar.
Apa-apaan? Kepanikan terlihat di wajah manajer keamanan, karena anggota staf yang bertanggung jawab atas keamanan internet perusahaan mereka semuanya adalah yang terbaik. Mereka telah melawan banyak peretas yang telah mencoba meretas sistem perusahaan mereka berkali-kali sebelumnya, dan mereka sangat berpengalaman dan mahir dalam keterampilan komputer yang sangat baik. Oleh karena itu, peretas harus menjadi luar biasa untuk menembus firewall pertama dalam waktu sesingkat itu. Tahan, dia harus dihentikan, jangan biarkan dia lewat. Manajer keamanan berteriak. Ya Pak, utusan itu berbalik dan menyampaikan perintah manajer kepada anggota staf. Anggota staf menjadi lebih gugup karena mereka sibuk menekan tombol pada keyboard, dan beberapa dari mereka sudah basah kuyup oleh keringat, tampak seperti mereka akan pingsan karena ketegangan. Firewall kedua juga telah disusupi. Ketika manajer keamanan mendengar laporan itu, dia merasa gemetar. Siapa itu? Apakah dia seorang hacker ulung asing yang disewa oleh pesaing bisnis mereka? Dua firewall perusahaan dirobohkan dalam waktu 5 menit. Kecepatan intrusinya sungguh mengerikan dan melampaui kecepatan manusia. Firewall ketiga mati, musuh telah masuk. Laporan situasi lain masuk, dan wajah manajer keamanan menjadi pucat pasi. Tim keamanan tidak punya cara untuk melawan sama sekali, dan mereka benar-benar hancur. Mereka belum pernah melihat atau mendengar peretas semacam ini sebelumnya, musuh bebuyutan bagi tim keamanan internet dimanapun. Sistem perusahaan telah menjadi halaman belakang musuh, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan musuh menghapus data latar belakang mereka tanpa daya. Bos, yang dia hapus adalah berita tentang Dewi Nasional, Suli. 10.000 komentar juga hilang. Salah satu anggota staf yang melihat data latar belakang berkata, "Saya tidak buta." Manajer keamanan berteriak dengan marah padanya. Peretas tersebut mungkin tidak dikirim oleh pesaingnya, tetapi oleh Dewi Nasional, Suli, untuk menghilangkan berita negatif tersebut. Setelah satu blok data Suli dihapus, sebuah jendela tiba-tiba muncul di antarmuka sistem, dan serangkaian huruf besar mulai diketik, "Jangan publikasikan berita buruk Suli lagi, atau hadapi konsekuensinya." Huruf merah tebal memancarkan pesan yang menakutkan dan dingin, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Anggota staf Departemen Keamanan Penguin Net merasakan hawa dingin di punggung mereka saat mereka saling memandang dengan ngeri. Keheningan menyelimuti seluruh departemen, dan bahkan suara jarum yang jatuh ke lantai bisa terdengar. Penerobosan yang tak terhentikan dan jalan keluar yang tenang, musuh seperti ini justru merupakan mimpi buruk terburuk mereka. Saya sama sekali tidak menyangka Suli akan mampu mempekerjakan seorang peretas ulung, seru manajer Departemen Keamanan. Bos, kami baru mendengar dari event.com, China.com, Sina dan 10 platform berita lainnya, mereka juga diserang oleh hacker. Mereka mengalami hal yang sama, dan peretas hanya menghapus berita negatif tentang Dewi Nasional, Suli, dan meninggalkan peringatan yang sama sebelum dia pergi. Dia menginvasi sendiri lebih dari 10 sistem perusahaan pada saat yang sama. Manajer keamanan sangat terkejut, seluruh tubuhnya tiba-tiba berkeringat dingin, dan dia terjatuh ke kursi kantornya. Ini bukanlah seorang peretas ulung, ini benar-benar monster seorang hacker. Selesai. Puas, Xiao Luo menutup buku catatannya. Dia mengambil secangkir teh dari meja, berjalan ke balkon, dan dengan lesu menikmati teh. 2 jam kemudian, platform Weibo, yang tidak terpengaruh dan beroperasi seperti biasa, dihebohkan dengan berita terkini tentang peretasan tersebut. Pernahkah Anda mendengar, lebih dari 10 platform berita termasuk Penguin Net, event.com, China.com, Sina News, dan lain-lain diretas, semua berita negatif tentang Dewi Su dihapuskan. Setiap perusahaan juga menerima peringatan. Sial, apakah itu nyata? Saya akan pergi dan melihat apakah semua berita negatif Dewi Su benar-benar dihilangkan. Tidak apa-apa, Dewi Su benar-benar kuat, ya, dia memiliki kekuatan untuk membuat peretas super menyerang backend platform baru yang berpengaruh tersebut. Ini bukan hanya ekstrim, ini 1 dalam sejuta. Dia harus punya keberanian untuk meretas sistem raksasa internet itu. Dia berhasil masuk, ini terlalu luar biasa. Ekspresi wajah Matua pasti sangat menarik ketika dia mendapat kabar bahwa platformnya diretas, hahaha. Segala macam komentar tentang platform baru yang diretas memenuhi seluruh halaman di Weibo. Dalam hitungan detik, puluhan ribu di antaranya muncul di halaman profil Weibo Suli, dan semua orang mendiskusikan insiden peretasan tersebut. Telepon Suli berdering. Itu adalah Shen Qingyan yang meneleponnya. "Li, beritahu aku siapa peretas super itu, aku ingin dia menjadi guruku." Begitu dia mengangkat telepon, Shen Qingyan tidak sabar untuk langsung melanjutkan pembicaraan. Bingung, Suli mengerutkan kening dan bertanya, "Peretas super apa? Apa yang kamu bicarakan?" "Ya Tuhan, kamu masih belum tahu apa-apa, kan?" teriak Shen Qingyan. Suli semakin bingung. "Apa yang harus saya ketahui?" dia bertanya. Dia bersama Su Xiaobei sepanjang waktu. Dia tahu bahwa seluruh komunitas internet sedang membicarakannya, jadi dia memutuskan untuk offline untuk menemukan ketenangan pikiran. "Seorang peretas super meretas semua platform berita populer dan menghapus semua berita buruk tentang Anda," kata Shen Qingyan. Suli tiba-tiba bangkit dari sofanya, dan keheranan terlihat di seluruh wajahnya yang dingin. "Kapan itu terjadi?" dia bertanya. "Itu terjadi 2 jam yang lalu." Shen Qingyan melanjutkan, "Para CEO dari platform baru ini sukses besar, mereka membuang manajer keamanan internet di perusahaan mereka. Mereka juga telah memanggil polisi dan menyatakan ingin menangkap peretas super tersebut. Li, kamu benar-benar tidak tahu siapa peretas super yang membantumu." Ketika panggilan berakhir, Suli tidak bisa menenangkan dirinya. Dia masuk ke beberapa situs berita populer dan menemukan bahwa berita negatif tentang dirinya memang telah dihapus, bersama dengan 10.000 komentar, tanpa meninggalkan jejak apapun, membuktikan bahwa apa yang dikatakan Shen Qingyan adalah benar. "Siapa yang melakukan ini? Peretas. Apakah saya kenal seorang hacker seperti ini?" Suli mencari informasi tentang pria seperti ini dalam ingatannya, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun setelah sekian lama. Selain beberapa teman seperti Shen Qingyan, lingkaran pertemanannya sebenarnya sangat kecil. Dia hanya berkenalan dengan sebagian besar orang dalam hidupnya, dan pengetahuannya tentang mereka sangat dangkal. Dia tidak tahu ada peretas super yang bisa meretas backend perusahaan internet raksasa. Tiba-tiba, jantungnya melonjak, dia melihat ke arah apartemen Xiao Luo, itu bukan, dia, kan? Ketika pikiran itu muncul di benaknya, dia agak terkejut, tapi dia segera membatalkan gagasan itu setelah mempertimbangkannya sebentar. Dia berpikir bahwa itu tidak mungkin Xiao Luo, karena dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang hacker. Selain itu, kemampuan yang dia tunjukkan sudah cukup luar biasa, jika dia juga menguasai jaringan komputer, maka dia akan menjadi terlalu menakutkan. Tidak ada orang jenius yang serba bisa di dunia ini. Pada saat yang sama, banyak teman selebritasnya di industri hiburan menandainya di Weibo, mengatakan bahwa Jia Zhengyi telah memposting sesuatu yang mencelanya, dan dia bahkan menyertakan tautan.
Suli dengan cepat mengklik link tersebut dan segera membuka halaman utama Weibo Jia Zengyi. Dan, itu dia sudah menghina dan mengejeknya sejak postingan pertamanya. Tidak peduli seberapa kuat atau kayanya Anda selalu hanya seorang aktris, penyanyi, dan akan selalu begitu. Sejauh apapun Anda melangkah, Anda tidak boleh lupa bahwa publik adalah roti dan mentega Anda bukan apa-apa tanpa penggemar Anda. Pisau yang sama yang mengiris roti akan memotong jari. Anda menipu publik dan menipu penggemar Anda. Anda benar-benar lupa siapa diri Anda sebenarnya. Hanya ada satu kata yang bisa menggambarkan dirimu, rendah. Meski nama Suli tidak disebutkan, namun postingan tersebut jelas-jelas ditujukan padanya, siapapun dapat melihatnya sekilas, dan hal itu telah menggoda banyak orang untuk mengomentarinya. Jia Zengyi, tindakanmu yang mengejar awan membuatku terpesona, tapi sekeras apapun kamu berusaha, manajemen tetap tidak berhenti memarahimu. Jadi, diam saja, mandi dan tidur, berhentilah menyiksa orang. Saya tidak peduli apakah dia mengejar awan, apa yang dia katakan itu benar. Suli itu abe touch, dia berbohong kepada kami, para penggemar, dia bajingan. Ya, Jia tua mengeluarkan kata-kata itu dari mulut kami. Kembalinya Anda didukung, tolong gali semua skandal di industri hiburan, ungkapkan. Saya mendukungnya. Jia melakukan kesalahan sebelumnya, tapi dia sudah menjalani hukumannya. Sekarang, yang jadi masalah, yang menghancurkan hati kita harus mendukung Jia tua, dia harus bertindak keras atas hal itu. Meskipun seseorang mengkritik Jia Zengyi karena menjadi seorang pemburu awan, hampir semua orang mendukung Jia Zengyi, dan tidak ada seorang pun yang pernah menyebutkan pertandingan bahasa gaul antara dia dan San Qianluo Sui tahun lalu lagi. Semakin dalam cintanya pada Suli dulu, semakin dalam kebenciannya sekarang. Suli sangat marah. Jelas sekali bahwa Jia Zengyi hanya berusaha membalasnya karena hanya menyukai postingan San Qianluo Sui tahun lalu. Melihat komentar menjijikan dari netizen, mau tak mau dia merasa perlu membalas api Jia Zengyi. Jia Zengyi, harap segera hapus postingan Anda, atau pengacara saya akan menuntut Anda karena pencemaran nama baik. Dia mengetik kalimat di bagian balasan sambil mengertakkan gigi. Jia Zengyi segera membalas komentarnya, wah, apa yang terjadi pada Dewi Nasional kita, mengapa ada begitu banyak kemarahan? Saya tidak mencantumkan nama di postingan saya, mengapa Anda menjadikannya tentang Anda? Dengan dingin, Suli mengetik balasannya, hapus sekarang, dan minta maaf. Meminta maaf, untuk apa? Hanya karena Anda seorang selebriti. Jangan lupakan situasi saat ini, ada puluhan juta orang di negara ini yang dengan senang hati akan mencabik-cabik Anda, dan Anda ingin menuntut saya. Apakah kamu yakin ingin terlihat di depan umum? Suli hampir meledak, dia segera menelepon pengacaranya, Chai Ziying dan kemudian menjawab Jia Zengyi, saya sudah menelepon pengacara saya, Jia Zengyi, Anda akan segera menerima panggilan pengadilan. Aku sangat takut, Jalang, kamu akan segera jatuh, ketika kamu kehilangan lingkaran cahaya Dewi Nasionalmu, aku akan membelikanmu dan menidurimu sampai kamu mati, hahaha, balasan Jia Zengyi adalah pendendam, dan dia tidak menyayangkan kata-kata vulgar. Wajah Suli memerah, Jia Zengyi seperti anjing gila, dia benar-benar tidak ingin menyia-nyiakan waktunya untuknya, tetapi dia sudah terjebak di dalamnya saat dia membalas postingannya. Dia kehilangannya ketika dia tidak bisa menahan diri, dan sekarang dia menyesalinya. Dia menulis balasan tegas, saya akan memberi Anda waktu 2 jam untuk menulis postingan untuk meminta maaf kepada saya, atau Anda akan membayarnya. Persetan, pelacur tetaplah pelacur, kamu harus disimpan di bawah meja. Anda pasti telah tidur dengan banyak pria untuk mencapai posisi ini. Hah, Dewi Nasional, saya pikir judulnya, nationalwho.org, lebih cocok untuk Anda. Siapapun dapat meniduri Anda selama mereka membayar sejumlah uang. Tanggapan Jia Zengyi yang hiruk-pikuk semakin tak tertahankan seolah-olah itu hanyalah cara baginya untuk melepaskan ketegangan. Tidak mungkin Suli bisa mentolerir hal itu. Dia langsung memblokir akunnya, tapi dia tidak bisa menjinakkan amarah yang berkobar dalam dirinya bahkan setelah waktu yang lama. Dia belum pernah segila ini selama bertahun-tahun. Ratusan ribu netizen menyaksikan pertandingan gaul tersebut. Meskipun Jia Zengyi menggunakan kata-kata vulgar sepanjang pertengkaran itu, semua orang yang disebut patah hati, memberikan dukungan mereka tepat di belakang Jia Zengyi. Hahaha, kerja bagus. Pelacur itu, Suli, yang memintanya. Jia tua adalah Tuan Jia, lagi di hatiku. Jika acara bincang-bincang Jia lama Anda kembali ditayangkan di TV, saya akan menjadi pendukungnya. Jia tua adalah pria sejati, dia tulus, kamu harus mengutuk seperti itu ketika kamu marah, semua sopan santun dan pengendalian diri tidak bisa masuk neraka. Suara dukungan memenuhi halaman utama Weibo Jia Zengyi, dan jumlah pengikut Weibo-nya pun melonjak. Beberapa orang membenci Suli, tetapi banyak orang yang masih setia kepada Suli. Meskipun mereka mengira Suli telah berbohong kepada mereka, mereka masih mendukungnya. Ketika mereka mendengar bahwa Jia Zengyi menghina Suli, dan ada catatan penghinaan yang tak tertahankan tersebut, mereka menjadi marah. Mereka masuk ke halaman utama Weibo Jia Zengyi dan mulai berdebat dengan orang-orang yang menganiaya Suli. Tiba-tiba, satu dari sejuta pertandingan bahasa gaul kembali terjadi di Weibo. Zhang Dasan marah atas perlakuan Suli di tangan Jia Zengyi dan merasa harus menelepon Xiao Luo. Xiao tua, Jia Zengyi yang berperang kata-kata denganmu tahun lalu sedang membuat masalah lagi, kali ini dia memberi Dewi Su 2 barel. Saya telah menangkap tangkapan layar penghinaannya terhadap Dewi Su dan mengirimkannya kepada Anda. Bajingan, dia keterlaluan, bajingan itu pasti berzodiak anjing gila. Bahkan aku, orang luar, sangat marah sehingga aku ingin segera ke kota Xiahai untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Dia menangis. Ketika panggilan berakhir, Xiao Luo menerima beberapa tangkapan layar di ponselnya, dan detail postingan menghina Jia Zengyi ada di gambar itu. Setelah membacanya, Xiao Luo menjadi marah dan marah. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintunya. Xiao Luo mendengar gadis kecil itu, Su Xiaobei, segera berteriak dari balik pintu, ayah, buka pintunya. Buka pintunya, ayah, cepat. Xiao Luo meletakkan teleponnya dan bergegas membuka pintu. Gadis kecil itu sedang menatapnya, air mata mengalir di matanya yang besar, warnanya seperti obsidian hitam. Bei, apa yang terjadi? Ayo cepat, Mumi pingsan, Bei mencoba membangunkannya tetapi dia tidak mau bangun. Bu ho ho, Su Xiaobei menangis. Dia ketakutan dan menangis terseduh-seduh dengan mulut terangkat. Apa? Su Li pingsan. Jantung Xiao Luo melonjak. Dia segera mengangkat Su Xiaobei dan menggendongnya saat dia berlari ke apartemen Su Li. Begitu dia masuk, dia melihat Su Li terbaring tak sadarkan diri di atas karpet. Ada gelas di sampingnya, terjatuh dan isinya tumpah ke lantai. Dia bergegas mendekati Su Li dan menyerahkannya. Rambut hitamnya yang berkilau jatuh di wajahnya sebelum tergerai, menyebar ke lantai. Xiao Luo mau tidak mau menyadari betapa cantiknya Su Li saat cahaya menyinari pipi kemerahannya.
Nona Su, bangun. Apa yang terjadi denganmu? Xiao Luo mencoba membangunkan Suli, tetapi ketika dia tidak menjawab, dia segera mengangkatnya dari lantai ruang tamu dan dengan lembut membaringkannya di sofa. Nyonya Li sudah pergi saat itu, dan jika dia tidak berada di apartemen seberang, dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada wanita ini dan Su Xiaobei. Dia segera memeriksa kondisi Suli dan segera mengetahui bahwa tekanan darahnya melonjak karena dia mengalami tekanan emosional, menyebabkan tekanan di rongga tengkoraknya meningkat secara tiba-tiba, oleh karena itu, dia pingsan. Dia mengeluarkan jarum perak panjang dari jaketnya. Dia dengan lembut memasukkannya ke titik akupuntur Suaigu di kepala Suli. Mata Suli mulai sedikit bergetar, lalu dia perlahan sadar. Mumi, Su Xiaobei terbang ke pelukan Suli. Bulu matanya yang panjang masih basah oleh air mata, dan itu adalah pemandangan yang akan menyentuh hati siapapun. Suli mengulurkan tangan, membelai wajah sedihnya, dan berkata, Mumi baik-baik saja, jangan khawatir. Meski kulitnya tampak kemerahan, sebagian besar wajahnya agak pucat. Faktanya, dia tampak pucat pasi. Bu ho ho, mulut Su Xiaobei mengerut, dia masih terisak, dan air mata mengalir dari matanya. Xiao Luo mengambil jarum perak itu, dan membuat tebakan yang tepat, dia berkata, kamu pingsan karena kamu terlalu marah dengan kata-kata kotor Jia Zengyi, iya. Suli memberinya tatapan kotor seolah berkata, mengapa bertanya jika kamu sudah tahu? Jangan mengakses internet untuk sementara waktu. Seperti yang Anda ketahui, orang-orang membicarakan Anda di semua media sekarang. Ini tidak sebanding dengan masalahnya, lebih baik Anda menutup telinga terhadap semua yang terjadi di atas sana, anggap saja masalahnya tidak ada. Xiao Luo berpikir ini akan menjadi kesempatan bagus untuk mendidik Suli tentang manajemen stres. Jika Anda melihatnya dari sudut pandang lain, Anda sekarang memiliki banyak waktu luang dan Anda dapat pergi berbelanja dengan Shen Qingyan, atau pergi berlibur ke negara lain, itu pasti sangat menenangkan, katanya. Baiklah, aku akan mempertimbangkan saranmu. Tanggapan Suli agak singkat, dan sifatnya kebal terhadap saran orang lain. Tanpa berlama-lama membahas topik itu, dia berkata, bisakah Anda mengambilkan saya secangkir air? 1 detik, Xiao Luo berbalik, menuju dispenser air untuk mengambil air, dan berjalan kembali. Suli perlahan duduk di sofa dan menyesapnya. Suli terdiam beberapa saat, lalu dia mendongak dan bertanya, Xiao Luo, jika itu kamu, bukankah kamu akan marah? Xiao Luo terkekeh. Dia tidak menjawab pertanyaannya secara langsung tetapi berkata, ingatlah ini, hati yang sedingin es, tidak akan bergetar meskipun langit runtuh. Ulangi kalimat ini berulang kali, ini sangat membantu ketika Anda perlu menenangkan diri. Kedengarannya seperti mantra hati beku, jawab Suli. Ya kau benar, Xiao Luo mengangkat alisnya karena terkejut. Itu memang dari mantra hati beku, dan puisi lengkapnya bisa ditemukan dengan mudah di internet. Ketika dia bekerja di Huahai Corporation, dia akan melafalkan kalimat itu setiap kali dia merasa sedih, dan itu sangat bermanfaat baginya. Suli mulai melafalkan kalimat itu dalam hati sambil menyesap airnya. Saya masih perlu menjalankan beberapa tugas. Kamu harus memanggil Nona Luo untuk datang ke sini dan menjagamu, kata Xiao Luo. Dia mengacak-acak rambut Su Xiaobei dan berjalan keluar apartemen. Xiao Luo, orang yang meretas platform berita populer itu dan menghapus berita negatif tentangku, apakah itu kamu? Suli bertanya padanya saat dia berjalan keluar pintu. Xiao Luo berhenti, berbalik, dan tersenyum. Tidak, saya tidak memiliki keterampilan seperti itu, katanya. Dia langsung menyangkalnya. Perusahaan-perusahaan itu telah menelepon polisi, dan tidak diragukan lagi, mereka akan segera mendatangi Suli untuk mengajukan pertanyaan. Jadi, menjauhkan Suli dari lingkaran adalah yang terbaik. Suli menghela nafas pelan. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir, bagaimana dia bisa menjadi peretas super. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Luo melihat Suli menundukkan kepalanya, jadi dia tidak mengatakan apapun lagi dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat dia menutup pintu apartemen Suli, senyuman di wajahnya tiba-tiba menghilang dan tubuhnya mengeluarkan aura dingin dan sedingin es. Ketika dia melihat Suli tergeletak di lantai tak sadarkan diri, dia menabrak atap. Asteris. Konflik di internet ini sungguh menarik, mari kita lihat bagaimana wanita jalang itu, Suli, melewati masa ini. Seorang pria parubaya sedang duduk di depan meja kopi di kediaman pribadi, menelusuri Weibo sambil minum teh. Dia mengenakan kacamata berbingkai emas dan memiliki gaya rambut belahan tengah. Dia mengenakan jaket Mandarin longgar, tampak seperti penerjemah yang bekerja untuk setan asing. Pria yang duduk di seberang meja kopi itu cukup kurus. Dia berwajah seperti tikus, memiliki mata cekung, licik, dan berpenampilan licik. Kata, licik, langsung terlintas di benak seseorang ketika melihatnya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan pria parubaya itu, dia tertawa dan berkata, oh, Jia tua sayang, apa yang Suli lakukan hingga membuatmu kesal, mengapa kamu menyudutkannya seperti itu? Pria parubaya itu adalah Jia Zengyi. Tahukah Anda tentang perang kata-kata antara saya dan seseorang yang memiliki pegangan, San Qian Luo Sui, di Weibo? Jia Zengyi tampak gelisah saat dia meninggikan suaranya sebagai tanggapan. Tentu saja, semua orang di industri hiburan mengetahui hal itu. Rumor mengatakan bahwa San Qian Luo Sui adalah CEO lokakarya Luo di Jiangcheng, dia memonopoli industri kue di Jiangcheng, kata pria kurus itu. Kita sekarang membicarakan Suli, perempuan jalang itu, kenapa kamu mengalihkan topik pembicaraan ke Jiangcheng? Anda tidak tahu apa yang terjadi, kata Jia Zengyi, saya baik-baik saja pada awalnya, akan menggunakan momentum opini publik untuk mendapatkan popularitas, tapi kemudian, wanita jalang itu tiba-tiba muncul dan menyukai postingan San Qian Luo Sui. Dan karena itu, para penggemarnya yang terbelakang itu mulai menyerangku, menyebabkan pertikaian itu semakin meningkat. Saya kemudian duduk di peron. Jika saya tidak mempunyai tabungan, saya mungkin sudah berada di jalanan, mengemis makanan. Tercerahkan, pria kurus itu mengangguk. Ah, begitu, kalau begitu semuanya masuk akal sekarang, katanya. Jia Zengyi meneguk tehnya dengan cara yang agak berlebihan dan mencibir, itu adalah musuhku. Sekarang keadaan sudah berubah, dialah yang berada dalam masalah besar, dan saya sangat senang, atau saya tidak akan mengundang Anda untuk minum teh hari ini. Jia tua, kamu tidak memintaku datang jauh-jauh ke sini hanya untuk minum teh, kan? Apakah kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan? Pria kurus itu tertawa ketika matanya yang licik melihat sekeliling dengan cepat. Mata Jia Zengyi memerah karena amarah yang penuh dendam saat dia mengepalkan pergelangan tangannya dan berkata, karena kita sudah membahas topik itu, saya akan berhenti bertele-tele. Saya ingin meminta tim Anda untuk menulis beberapa artikel negatif tentang wanita jalang itu, saya akan membuat hidupnya seperti neraka, dan saya ingin semua masalah ini meledak. Pria kurus itu terkejut sebentar, tapi dia kemudian terkekeh dan berkata, inilah yang saya dan tim lakukan yang terbaik. Dalam sehari, layanan media sosial seluler, situs jejaring sosial, dan platform lain di internet akan dibanjiri artikel skandal Suli.
Tapi ini bisnis, Anda harus menunjukkan itikat baik saat berbisnis, bukan? Terlihat jelas keserakahan di matanya. Bam! Jia Zengyi mengeluarkan sebuah amplop tebal dari saku jaketnya dan melemparkannya ke meja kopi. Dia mengangkat tangannya, mengulurkan kelima jarinya, dan berkata, jumlah ini ada di dalam amplop itu adalah uang muka, dan ketika Anda menyelesaikan pekerjaan, Anda akan mendapat pembayaran lagi dengan jumlah yang sama, bagaimana menurut Anda? Pria kurus itu mengambil amplop itu, membukanya, dan memindai isinya. Dia tertawa dan berkata, Jia tua murah hati, seperti biasa. Bagus, anggap saja sudah selesai. Penerjemah, Studio Nyoy Buditor, Nyoy Bo Studio. Pria kurus itu mengangkat cangkir tehnya, senyum tipis di wajahnya. Ayo, izinkan aku bersulang untukmu, Jia tua, dengan teh sebagai pengganti anggur. Ini untuk kemitraan yang menyenangkan, katanya. Untuk kemitraan yang menyenangkan, Jia Zengyi juga mengangkat cangkir tehnya, tertawa riuh. Cangkir teh mereka berdenting di udara, lalu mereka berdua memiringkan kepala ke belakang, menenggak teh sekaligus seolah-olah mereka sedang minum anggur. Namun ketika mereka meletakkan cangkir tehnya, mereka mendapat kejutan besar dalam hidup mereka. Mereka berdua menjerit ketakutan dan terjatuh dari tempat duduk mereka karena, entah dari mana, tiba-tiba seseorang muncul duduk di kursi di samping mereka. Itu hanya bisa terjadi ketika mereka memiringkan kepala mereka ke belakang untuk minum teh, namun tidak ada suara atau tanda yang menunjukkan bagaimana orang ini bisa muncul begitu tiba-tiba. Kamu, siapa kamu? Jia Zengyi bertanya, tersedak ludahnya saat dia mencoba menekan rasa takut yang muncul dalam dirinya. Orang itu berpakaian putih, dan kerak kemejanya sedikit terbuka. Lengan bajunya digulung hingga siku hingga memperlihatkan kulit kecoklatan. Ada kedalaman dan keilahian di matanya, dan batang hidungnya tinggi, alisnya panjang dan tipis. Dia diberkati dengan wajah yang tampan, dan wajahnya yang menawan namun menyendiri memiliki kesan jahat namun dingin. Dan siapa ini, kalau bukan Xiao Luo? Dia bergerak tanpa mempedulikan yang lain, membalik cangkir teh yang terbalik dan mengisinya dengan teh. Dia menatap Jia Zengyi dengan wajah kosong, lalu perlahan menikmati tehnya. Saat dia melihat ke arah Jia Zengyi, dia berkata, ini teh puer. Kamu cukup pandai menikmati hal-hal terbaik dalam hidup, ya, Jia Zengyi. Puer mempunyai khasiat menurunkan kadar lemak dalam darah, menurunkan berat badan, menghambat bakteri jahat, melancarkan pencernaan, serta menghangatkan perut. Teh ini sepertinya dibuat khusus untukmu. Pria kurus itu merasakan serangan kekuatan menindas yang tak terlihat menghantamnya dari sikap Xiao Luo yang tenang dan tenang. Dia memilih untuk tetap di tanah tempat dia jatuh, tidak berani bergerak sedikit pun. Jia Zengyi ketakutan sekaligus marah. Ini adalah rumahnya, dan tiba-tiba ada orang asing yang menerobos masuk, meminum tehnya seolah-olah dialah pemilik tempat itu. Furi mengatasi rasa takutnya saat dia bangkit dari lantai, mengeluarkan ponselnya, dan berteriak, siapa kamu? Ini rumah saya, bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Katakan padaku, atau aku akan memanggil polisi. Jangan gusar, duduklah dan mari ngobrol, Xiao Luo berkata sambil memberi isyarat dengan tangannya. Jia Zengyi marah dan berteriak, apa yang kamu lakukan memperlakukanku seolah aku anjingmu? Mendengarkan. Suara mendesing, cangkir teh yang dipegang Xiao Luo tiba-tiba terbang dari tangannya dan menghantam tempurung lutut Jia Zengyi dengan retakan yang menghancurkan tulang. Jia Zengyi langsung terjatuh ke lantai, lututnya jatuh terlebih dahulu ke lantai. Dia menjerit karena rasa sakit yang luar biasa, dan teleponnya jatuh ke tanah. Melihat ini, lelaki kurus itu tersentak ketakutan. Dalam kepanikan, dia bangkit dan berlari ke depan, bergegas pergi tanpa mempedulikan hal lain. Xiao Luo mengulurkan tangannya seolah meraih udara tipis. Tiba-tiba, pria kurus itu merasakan kekuatan dahsyat menariknya kembali. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sebuah tangan yang kuat menggenggamnya erat-erat di tengkuknya, dan langsung diseret kembali ke tempat dia berada sebelumnya. Dia dibuang begitu saja, dan rasa sakit yang luar biasa menyebabkan dia memekik seperti babi saat disembelih. Meraih sesuatu di udara, mata Jia Zengyi melebar saat dia menatap Xiao Luo dengan ketakutan. Apakah pria ini tahu ilmu sihir? Jia Zengyi tidak bisa berpikir jernih saat rasa dingin merambat di punggungnya, dan rambutnya berdiri tegak. Xiao Luo memicingkan mata ke arah pria kurus dengan kilatan jahat di matanya. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Dia bertanya, sambil dengan santai menuang secangkir teh puer untuk dirinya sendiri. Pria kurus itu berlutut di tanah selama beberapa saat sebelum wajahnya mengerut, dan dia menangis tanpa malu-malu. Hei kawan, oh, tidak, maksudku kakak. Masalah Anda ada pada Jia Zengyi, itu tidak ada hubungannya denganku. Hanya, perlakukan saja aku seolah-olah aku bukan siapa-siapa dan biarkan saja, serunya. Setelah mendengar kata-kata ini, Jia Zengyi sangat marah hingga dia meludahi pria kurus itu. Kucing penakut, pengecut, dia mendesis. Apa yang Anda tahu? Seperti inilah rasanya mengikuti perkembangan terkini. Kakak laki-laki ini jelas bukan orang biasa, dan membunuh kita mungkin seperti menumbuk beberapa semut ke arahnya. Kamu menyinggung perasaannya adalah masalahmu sendiri yang harus kamu atasi, dan aku tidak ingin dikuburkan di sampingmu, balas pria kurus itu, segera menjauhkan dirinya dari Jia Zengyi. Dia adalah tipe orang yang dirujuk orang ketika mereka mengatakan, semua tersenyum di 1 detik dan berbahaya di detik berikutnya. Diam, Xiao Luo berteriak, orang baik, kakak, jawab pria kurus itu. Sudut bibir Xiao Luo melengkung menjadi seringai jahat, dan penilaiannya terhadap pria kurus itu adalah bahwa lebih baik berurusan dengan penjahat yang jujur daripada orang munafik. Terima kasih atas kata-kata baiknya, kakak, sembur pria kurus itu. Aku sudah bilang padamu untuk diam sekarang. Mengapa kamu mengabaikan kata-kataku? Ekspresi Xiao Luo berubah, dan wajahnya tersenyum dingin dan tidak berperasaan. Pria kurus itu membeku, dan bahkan sebelum dia menyadarinya, Xiao Luo tanpa ampun memasukkan cangkir teh yang dia pegang ke dalam mulut pria kurus itu. Gelas keramik itu menabrak gigi depan pria kurus itu dan pecah menjadi beberapa pecahan setajam silet. Potongan-potongan itu merobek mulutnya dan beberapa di antaranya mencapai tenggorokannya, dan ketika lelaki kurus itu menelan tanpa sadar, pecahan-pecahan itu tersangkut di tenggorokannya. Pria kurus itu menggeliat kesakitan, mendengus dengan mulut penuh darah. Dia tidak bisa berkata apa-apa selama beberapa waktu, karena ada jari di tenggorokannya yang mencoba mengeluarkan pecahan itu. Adegan ini membuat Jia Zengyi ketakutan, dan dia berkeringat. Ini terlalu kejam dan menakutkan. Dia buru-buru menoleh untuk melihat Xiao Luo tetapi apa yang dilihatnya membuatnya takut karena Xiao Luo sekarang tidak berbeda dengan iblis. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Apakah aku telah menyinggung perasaanmu? Dia merintih, suaranya bergetar saat dia dengan rendah hati menurunkan tubuhnya sejauh yang dia bisa. Xiao Luo memelototi Jia Zengyi dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengulurkan tangannya lagi dan meraih udara, dan ponsel Jia Zengyi terbang di udara ke tangannya.
Yang tidak menyenangkan, Xiao Luo meletakkannya di depan pria itu. Buka Weibo dan tulis permintaan maaf kepada Suli. Dia menggonggong. Suli, Jia Zengyi sangat terkejut hingga seluruh darah terkuras dari wajahnya. Kamu diutus olehnya. Xiao Luo sudah kehabisan kesabaran saat ini dan menjadi gelisah. Dia menarik rambut Jia Zengyi dan menyeretnya ke meja teh, sebelum membanting kepalanya ke atas meja dan menahannya di sana. Bang, Jia Zengyi terhuyung akibat benturan saat dahinya membentur meja teh dengan keras, karena kayu kokoh yang terbuat dari meja teh itu jauh lebih padat daripada tengkorak manusia. Kepala Jia Zengyi mengeluarkan banyak darah, dan kacamatanya langsung pecah. Lakukan apa yang aku katakan. Anda tidak punya hak untuk menanyai saya, apakah Anda mengerti? Xiao Luo menggeram sambil memegang erat rambut pria itu, menyeret wajah Jia Zengyi ke atas meja dan mendekat ke arahnya. Wajah Jia Zengyi berlumuran darah, dan kepalanya terasa ringan. Dia sangat ketakutan sehingga yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk. Mengerti, saya mengerti, serunya. Saat ini, dia bahkan tidak punya tenaga untuk menangis. Panggilan pengadilan bahkan belum dikabulkan, namun algojo kejam seperti itu sudah diberangkatkan. Tidak diragukan lagi, dia lebih suka berurusan dengan surat perintah daripada orang menakutkan seperti ini. Saat ini, Jia Zengyi ketakutan dan mulai bertanya-tanya apakah Suli berasal dari latar belakang yang luar biasa dan kompleks. Dia tidak hanya bisa menyewa seorang hacker super, tapi dia juga bisa memanggil monster seperti ini. Kamu dulu pernah mengadakan acara bincang-bincang, jadi kamu mungkin pandai berbicara, bukan? Manfaatkan bakat Anda itu dengan baik dan tulis permintaan maaf ini dengan baik. Pastikan itu bergerak dan menyentuh. Setidaknya itu harus membuatku terharu, kata Xiao Luo. Dia berbicara tanpa basa-basi, mengajukan permintaan dengan wajah kosong, dan kemudian kembali menyesap tehnya dengan santai. Jia Zengyi mengambil teleponnya. Jelas dia tidak berani memanggil polisi. Pria ini, tepat di depan matanya, adalah orang yang kejam. Jika dia mencoba memanggil polisi, dia akan menuju kematian. Dia membuka halaman Weibo-nya dan mulai mengklik layarnya, dengan tulus menulis surat permintaan maafnya. Tak lama kemudian, Jia Zengyi menyiapkan draft postingannya yang berisi permintaan maaf kepada Suli. Xiao Luo membacanya dengan marah, dan dia tidak bisa menahan cibiran. Ini standar bahasa pembawa acara talk show profesional. Seorang siswa sekolah menengah bisa menulis ini. Kemudian, detik berikutnya, sebuah telapak tangan mendarat tepat di wajah Jia Zengyi. Memukul, telapak tangannya tidak sebesar kipas daun palem, namun masih cukup kuat. Suara yang tajam dan nyaring mengiringi tamparan itu saat mendarat dengan keras di kulit wajah Jia Zengyi yang lembut dan sensitif, membuatnya terjatuh ke lantai sambil menjerit kesakitan. Hanya dengan sekali pandang orang dapat mengetahui bahwa sisi kiri wajahnya membengkak dengan cepat. Xiao Luo mengembalikan telepon padanya. Tulis ulang, kali ini buat lebih jelas, bentaknya. Ya, Jia Zengyi hampir menangis, tapi dia tidak berani menolak. Dia segera memegang telepon dan terus menulis sekali lagi. Pria kurus di sampingnya memandang dengan ketakutan. Masih banyak sekali pecahan cangkir teh yang bersarang di mulutnya, dan darah mengalir deras, tetapi mereka tidak berani mengeluarkan suara atau bergerak lagi. Setelah 10 menit, Jia Zengyi akhirnya dan dengan susah payah berhasil menyusun surat permintaan maaf lainnya. Memukul, Xiao Luo melihatnya lagi dan kemudian menamparkan wajah Jia Zengyi lagi. Tidak cukup berarti, tulis lagi, dia meraung. Setelah itu, Jia Zengyi menulis serangkaian surat permintaan maaf, tetapi tidak satu pun dari mereka berhasil melewati pemeriksaan Xiao Luo. Wajahnya sudah mendapat cukup banyak tamparan saat itu. Setiap tamparan dilancarkan dengan kekuatan yang sangat besar, dan kekuatan di balik setiap pukulan semakin kuat dan kuat. Wajah pria kurus itu kehabisan darah, dan dia mulai gemetar hebat. Keringat dingin mengucur dari jutaan pori-pori di tubuhnya, di luar kendalinya, ketika dia melihat kedua sisi wajah Jia Zengyi membengkak hingga ekstrim, bahkan kelopak matanya pun bengkak. Dia tampak seperti kepala babi yang dipenggal. Bertebaran di lantai ada beberapa gigi berlumuran darah yang keluar dari mulut Jia Zengyi. Terlalu kejam, jiwa lelaki kurus itu bergetar. Betapa dia berharap dia tidak pernah menginjakkan kaki ke rumah Jia Zengyi pada hari ini, dan pengalaman ini tidak lebih dari mimpi buruk yang sangat realistis. Ketika dia melihat ke arah pemuda misterius yang duduk di sampingnya sambil menyeruput teh dengan anggun, yang dia lihat hanyalah iblis yang datang langsung dari neraka. Jia Zengyi menyusun surat permintaan maaf lagi dengan jari gemetar, dan kemudian dengan gemetar dia menyerahkan teleponnya kepada Xiao Luo. Ketika Xiao Luo mengambil telepon untuk diperiksa, Jia Zengyi berlutut di depannya, bersujud memohon. Kakak, aku mohon, tolong jangan pukul aku lagi. Saya telah mempelajari pelajaran saya. Aku benar-benar punya, dia memohon. Dia tidak tahan lagi, dia disiksa, baik secara fisik maupun mental, dan hal itu benar-benar menghancurkan kondisi psikologisnya. Dia melolong dan menangis dengan menyedihkan, ingus dan air mata mengalir di wajahnya, dan dari mulutnya mengalir campuran air liur dan darah segar yang tampak menjijikan. Rasa sakit ini terlalu berat untuk ditanggung, jika tidak lagi, dia tidak akan bisa merasakan wajahnya. Xiao Luo tidak mempedulikannya saat dia menyesap tehnya dengan santai dengan satu tangan, mengangkat telepon untuk membaca postingan dengan tangan lainnya. Kepada Nona Suli yang cantik, saya menyampaikan permintaan maaf terdalam saya kepada Anda atas insiden kasar di Weibo tanggal 7. Dalam beberapa hari terakhir, saya tersiksa oleh perilaku gegabah saya. Kata-kata yang vulgar dan tidak pantas itu sudah cukup memperlihatkan diriku sebagai orang yang biadab, tidak berpendidikan, dan tidak berbudaya. Itu adalah kata-kata dan tindakan seekor binatang. Sebagai publik figur, saya gagal memberi contoh. Sebaliknya, saya telah memimpin masa untuk melawan Anda, dan banyaknya hinaan telah membuat saya menyadari betapa kejamnya saya. Saya harap Anda bisa memaafkan saya, dan saya juga meminta maaf kepada semua orang. Setelah membaca surat permintaan maaf ini, bibir Xiao Luo perlahan melengkung membentuk senyuman dingin. Jia Zengyi dan pria kurus itu tidak berani mengintip sedikit pun. Mereka sangat gugup hingga hampir tidak bisa bernapas. Keduanya tampak persis seperti hantu yang jatuh ke alam baka, menunggu Raja Akhirat mengambil keputusan dan memutuskan apakah mereka akan bereinkarnasi menjadi hewan atau manusia. Mereka sangat ketakutan. Publikasikan ini apa adanya. Xiao Luo mengembalikan telepon ke Jia Zengyi. Bukan berarti surat ini ditulis dengan sangat baik, melainkan karena menurutnya dia sudah cukup menghukum Jia Zengyi. Mendengar kata-kata ini, Jia Zengyi merasa seolah-olah dia telah diberikan amnesti. Dia bersujud 2 kali lagi, diliputi rasa lega dan syukur. Terima kasih, terima kasih. Lalu dia buru-buru mengirimkan postingan tersebut. Tutup mulutmu tentang semua yang terjadi di sini hari ini. Jika orang keempat mengetahui apa yang terjadi hari ini, saya akan datang mencari kalian berdua lagi. Saat itu, aku tidak akan melepaskanmu dengan hukuman ringan seperti kali ini. Aku akan mengejar kepalamu. Xiao Luo merengut. Jia Zengyi dan pria kurus itu bertemu pandang dengan Xiao Luo, dan kemudian mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka.
Xiao Luo mengetuk kembali gelasnya, menenggak tehnya sekaligus, lalu dia menamparkan meja teh kayu yang kokoh dengan telapak tangannya. Retakan, cangkir teh di tangannya langsung pecah menjadi jutaan keping terbang ke segala arah, seolah-olah meledak. Jia Zengyi dan pria kurus itu meringkuk dan gemetar, sekarang ambruk di lantai. Pada saat mereka duduk dan melihat sekeliling aula, Xiao Luo sudah tidak terlihat. Kursi yang dia duduki kosong, seolah-olah tidak pernah ada orang lain di aula bersama mereka. Setelah mengalami kejadian yang begitu mengerikan, keduanya begitu terkejut hingga tetap duduk di lantai, lumpuh ketakutan, dengan mata dan mulut terbuka lebar. Mereka sangat trauma sehingga sulit untuk kembali sadar. Tak satu pun dari mereka memanggil polisi. Tidak ada gunanya memanggil polisi untuk melawan seseorang yang menakutkan seperti Xiao Luo. Sebaliknya, mereka hanya akan membahayakan diri mereka sendiri. Setelah sekitar 10 detik, mereka berdua mulai menangis. Air mata teror mengalir dari wajah mereka. Asteris 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 asteris. Asteris 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 asteris. Setelah Jia Zengyi menerbitkan surat permintaan maafnya, Weibo dengan cepat menjadi ramai dengan obrolan yang kacau. Sial, bukankah dia baru saja mengatakan kemarin bahwa dia tidak takut akan panggilan pengadilan atau semacamnya? Kenapa dia sudah meminta maaf kepada publik hari ini? Dia sudah menyerah. Dia menyerah. Mengapa ini membuatku tertawa? Jia Zengyi, apakah kamu menganggap semua ini sebagai lelucon yang rumit? Ini luar biasa. Benar saja, hukum adalah senjata terbaik. Ada anak baik, sampaikan permintaan maafmu, dan Dewi Sukami akan memaafkanmu. Haha. Di bawah postingannya terdapat ribuan komentar, dan banyak orang telah membagikan postingan ini melalui tautannya. Surat permintaan maaf ini telah menyapu ruang Weibo seperti badai dan membuat para penggemar berat Suli gembira. Orang-orang yang menghina dan mengejek Suli benar-benar kecewa, dan mereka yang duduk di pagar dan hanya berada di sini untuk pertunjukan telah disuguhi perjalanan yang sangat liar. Suli, yang kondisinya masih cukup lemah, telah mendengar dari Luo Pingxiang tentang permintaan maaf Jia Zengyi. Kak, Jia Zengyi sepertinya takut akan panggilan pengadilan, dan sekarang dia meminta maaf kepadamu secara terbuka di Weibo. Dia menghinamu seperti itu kemarin, tapi dia meminta maaf padamu hari ini. Lelucon yang luar biasa, Luo Pingxiang berkata dengan gembira sambil meremas bahu Suli. Suli membuka sebuah buku sambil membaca dengan cermat. Ketika dia mendengar berita itu, dia merasa jauh lebih baik. Pada saat ini, Cai Ziying membuka pintu dan menyerbu masuk. Tanpa memedulikan hal lain, dia menuangkan secangkir air untuk dirinya sendiri dan melepaskan rasa lelah dari tubuhnya sebelum dia berkata, Lily, konferensi pers telah diatur. Ini akan diadakan di Hotel Venice besok sore, dan semua reporter dari media besar akan hadir. Kami akan mulai bersiap sekarang dan melakukan yang terbaik untuk bertukar pikiran dan memikirkan pertanyaan apa yang mungkin diajukan wartawan. Dan kemudian kita akan melanjutkan dengan pertanyaan yang paling tidak berdampak. Suli mengangguk dan kemudian melanjutkan dengan cepat dengan berkata, karena Jia Zengyi sudah meminta maaf, maka mari kita cabut gugatan yang kita ajukan terhadapnya. Saat ini, lebih baik menghindari masalah. Sui Jia Zengyi, namun saya begitu sibuk mengatur konferensi pers beberapa hari terakhir sehingga saya belum menghubungi pengacaranya, kata Cai. Apa, maksudmu kamu belum menemukan pengacara? Baik Suli dan Luo Pingxiang tercengang. Lalu apa yang mendorong Jia Zengyi meminta maaf di depan umum? Apakah karena dia merasa menyesal dan mengalah pada hati nuraninya sendiri? Apakah kamu benar-benar belum menemukan pengacara untuk menuntut Jia Zengyi? Suli bertanya lagi, hanya untuk memastikan masalahnya. Cai Ziying menganggukkan kepalanya dan menjawab, benar. Mempersiapkan konferensi pers membuatku sangat sibuk sehingga aku hampir tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Lihat, aku bahkan harus datang ke sini hanya untuk minum air. Lalu mengapa Jia Zengyi meminta maaf kepada Kak Li? Luo Pingxiang bertanya. Apa, Jia Zengyi sudah meminta maaf kepada Lily? Seru Cai Ziying dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Benar, Kak Ziying. Dia mempostingnya di Weibo. Dia bahkan menulis surat permintaan maaf yang panjangnya lebih dari 100 kata untuk meminta maaf secara terbuka kepada saudarinya. Itu sudah menjadi viral di internet, jawab Luo Pingxiang. Mendengar itu, Cai Ziying segera mengeluarkan ponselnya dan masuk ke Weibo. Setelah menelusuri postingan tersebut, dia tampak lebih terkejut dan berkata, wah, dia benar-benar melakukan itu. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada Jia Zengyi? Kenapa dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda dalam semalam? Cai Ziying sama terkejutnya dengan orang lain saat mengetahui bahwa Jia Zengyi bahkan telah membuat permintaan maaf di depan umum, dan dia penasaran. Bagaimana bisa baru kemarin dia melecehkan Suli dengan kata-kata kasar dan vulgar seperti anjing gila, tapi tiba-tiba dia memutuskan untuk meminta maaf. Semua itu tampak seperti lelucon konyol. Semua hal yang dia posting memang mempunyai pengaruh buruk terhadap masyarakat, jadi mungkin departemen terkait memberinya semacam peringatan, pendapat Luo Pingxiang. Lupakan saja, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini dan jangan membicarakan hal itu lagi. Cai Ziying meletakkan cangkir teh yang kosong dan menarik napas dalam-dalam. Lily, konferensi pers besok sangat penting. Ini akan menentukan apakah Anda bisa keluar dari krisis hubungan masyarakat ini. Tidak peduli pertanyaan rumit apa yang diajukan wartawan, Anda tidak boleh mengakui bahwa Anda sudah menikah dengan cara apapun. Gertakkan gigimu dan katakan saja kalian berdua hanya teman baik, mengerti? Dia berkata. Kamu harus mengetahui hal ini dengan baik. Menikah atau tidak memang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap popularitas seorang selebriti wanita. Selama masyarakat yakin bahwa Anda belum menikah, belum punya pacar, dan masih lajang, maka saya jamin, krisis humas ini akan hilang dengan sangat cepat. Suli tidak membalasnya. Dia tampak tidak fokus, dan pikirannya berada ribuan mil jauhnya. Xiao Luo berkeliaran di kota Xihai tanpa tujuan setelah meninggalkan daerah pemukiman Jia Zengyi. Entah itu layar iklan LED raksasa di pusat perbelanjaan, kios koran di pinggir jalan, atau orang-orang yang lewat di jalanan, dia akan terus-menerus melihat dan mendengar berita terkait Suli kemanapun dia pergi, dan hampir semuanya negatif. Seolah-olah seluruh dunia merasa ditipu oleh Suli, dan mereka semua memarahi dan menegurnya. Nah, karena Anda sudah memakai mahkotanya, maka Anda pasti tahu betapa beratnya mahkota itu. Meskipun itu semua adalah sebuah kesalahan dan mereka tampak seperti pasangan yang aneh, dia tidak dapat mengubah fakta bahwa dia adalah istri nominalnya. Xiao Luo sangat terpengaruh oleh hal ini dan memiliki dorongan yang sangat besar untuk menghancurkan seluruh dunia ini. Saat Xiao Luo tenggelam dalam kesedihan, Ji Xing tiba-tiba memanggilnya. Xiao Luo segera mengangkat teleponnya. Xing, jawabnya. Tan, Xiao Luo, aku tahu kamu tampak kesulitan hanya dengan mendengarkan suaramu. Apakah karena semua hal yang terjadi pada Nona Suli? Ji Xing bertanya. Lupakan, kata Xiao Luo sambil menghela nafas, apakah kamu sudah makan?
Belum, kalau begitu ayo kita makan. Baiklah, aku akan segera ke sana. Ji Xiying meletakkan teleponnya, mengendarai mobil kumbang oranyenya, dan tiba di lokasi Xiao Luo dalam 20 menit. Cincin Xiao Luo memiliki fungsi GPS, dan dia dapat dengan cepat menentukan lokasi tepatnya kapan saja. Ji Xiying mengenakan rok biru laut. Dia memiliki kulit putih bersih, kaki panjang dan ramping, dan sosok luar biasa, yang tidak terlalu penuh, juga tidak terlalu kurus. Dia mengaplikasikan riasan tipis di wajahnya, membuat fitur wajahnya yang halus tampak seperti digariskan dengan tinta. Tepi rambut hitam panjangnya sedikit melengkung ke atas, terlihat cantik dan elegan. Dia mengenakan sepasang anting-anting perak dan memancarkan aura seperti selebriti saat dia berjalan menuju ke arahnya. Jelas sekali bahwa dia telah berusaha keras untuk mendandani dirinya sendiri. Sejujurnya, ketika dia berada di desa Luo, hati Xiao Luo berdetak kencang untuk wanita ini, dan untuk sementara, dia mengira dia menyukainya. Tapi dia perlahan-lahan mulai menarik diri dari ilusi apapun yang dia miliki setelah malam yang menentukan bersama Suli itu. Kini setelah dia diikat oleh Suli melalui akta nikah, dia akhirnya menyadari bahwa jika Suli dan Ji Xiying jatuh ke laut pada saat yang bersamaan, dia akan bergegas menuju Suli tanpa ragu-ragu. Setelah memperhatikan Ji Xiying baik-baik, Xiao Luo tiba-tiba menyadari bahwa gelang giok yang selalu dia kenakan di pergelangan tangan kanannya telah hilang. Tanpa pikir panjang, dia bertanya, "Xiying, di mana gelangnya?" Ji Xiying kaget, dan tubuhnya sedikit gemetar. Pikiran pertamanya adalah Xiao Luo bertemu dengannya hanya untuk mengambil kembali gelang itu. Dengan panik, dia buru-buru menjawab, "Saya melepasnya." Dia segera mengeluarkan kotak berhias dari sakunya dan membukanya di depan Xiao Luo. Kotak itu berisi gelang giok leluhur milik keluarga Xiao. Ji Xiying berusaha sekuat tenaga untuk memaksakan senyuman dan berkata, "Sudah waktunya mengembalikan ini kepada pemiliknya." Xiao Luo tertegun, dan setelah menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Xiying, aku hanya mengajakmu keluar hari ini untuk makan bersamamu. Ini bukan alasan mengapa aku meneleponmu." "Aku tahu itu, tapi ini juga saatnya bagiku untuk mengembalikan gelang ini kepada pemiliknya," kata Ji Xiying sambil menunjukkan sikap berani. Sebagai petugas penghubung Xiao Luo, dia sangat menyadari semua hal yang telah dilakukan Xiao Luo selama beberapa hari terakhir dan apa maksudnya. Xiao Luo melindungi Suli dan juga kesal melihat dia disudutkan oleh publik. Jelas sekali bahwa Xiao Luo sangat menyukai Suli, dan dia tidak lagi memiliki peluang. Dia meletakkan kotak itu di tangan Xiao Luo, menyembunyikan keengganan yang terlihat di wajahnya, dan mengubahnya menjadi senyuman berkah untuk Xiao Luo. Dengan kotak di tangannya, Xiao Luo merasakan beban di hatinya. Awalnya memang berat, tapi sekarang menjadi lebih buruk. Itu tidak bisa dijelaskan, semuanya terasa rumit saat ini, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Melihat pria tepat di depannya, Ji Xiying teringat kesan pertama yang dia rasakan terhadap pria itu adalah ketika dia membaca tentang eksploitasinya dari file NSA. Setelah membaca semua hal yang dia lakukan di Jiangcheng, dia menggambarkannya sebagai pria yang sangat berbahaya, kejam, haus darah, dan ganas. Namun selama mereka menghabiskan waktu di desa Luo, kesan dia terhadapnya dengan cepat berubah. Dia berbakti, bertanggung jawab, dan pria yang mengambil alih berbagai hal. Meski terkadang menjadi pembunuh brutal, dia selalu berusaha melakukan hal yang benar. Pada malam festival Lentera, dia tidak pernah bisa melupakan bagaimana dia menyandarkan kepalanya di bahu kuat pria itu. Jika dia bisa, dia berharap waktu berhenti sehingga dia bisa hidup di malam itu selamanya. Tapi saat ini, dia tahu dia harus melakukan semua yang dia bisa untuk menyerah pada pria ini. Tiba-tiba, hatinya terasa sakit, dan pandangannya menjadi kabur saat air mata mulai mengalir di matanya. Xiying, melihat matanya yang memerah, Xiao Luo mau tidak mau memanggil namanya karena khawatir. Ji Xiying berbalik, segera menyeka air mata di matanya, dan berkata, "Aku baik-baik saja, angin meniupkan debu ke mataku tadi. Tuan Xiao Luo, tiba-tiba aku teringat ada hal penting yang harus aku hadiri, jadi aku tidak bisa makan bersamamu kali ini. Aku akan bergerak." Setelah mengatakan itu, dia berlari kembali ke mobilnya, duduk di kursinya, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Dia tidak bisa tinggal di samping Xiao Luo lebih lama lagi karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Dia tidak ingin Xiao Luo melihat sisi rapuhnya, tetapi setelah mengemudi cukup jauh, dia melirik ke kaca spionnya. Ketika dia melihat Xiao Luo masih berdiri di sana, air matanya mulai jatuh, dan jatuh seperti hujan. Hari sudah larut malam ketika Xiao Luo kembali ke Teluk Xingyue setelah makan sederhana sendirian. Dia meletakkan kotak berisi gelang giok di meja samping tempat tidurnya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Baik Suli maupun Ji Xiying sepertinya ada di dalam hatinya. Dia merasa bingung karena hal itu terus melekat di hatinya, dan dia tidak bisa menghapus pemikiran tentang hal itu. Setelah memasuki kamar mandi, dia melepas pakaiannya dan mandi dengan air dingin. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan perasaan gelisah yang dia rasakan. Setelah mendengar suara pintu terbuka, dia mematikan pancuran, membungkus dirinya dengan handuk, dan berjalan keluar. Saat dia keluar dari pintu kamar mandi, dia melihat Suli, yang kebetulan sedang berjalan ke aula pada saat yang tepat. Wanita itu mengenakan gaun tunik kerah biru muda. Begitu dia melihat Xiao Luo hanya terbungkus handuk mandi, wajahnya memerah karena ekspresi canggung. "Kenapa kamu masuk lagi tanpa membunyikan bel pintu sama sekali?" Xiao Luo bertanya, tidak bisa berkata-kata. Sepertinya tidak ada gunanya mengingatkannya, karena tidak peduli berapa kali dia mengatakannya, dia tetap datang tanpa pemberitahuan. Suli kembali sadar, menenangkan dirinya, dan bertanya, "Lalu mengapa kamu tidak mengatur ulang kata sandi pada kunci pintu saja?" "Aku terlalu malas untuk melakukannya," jawab Xiao Luo. "Yah, aku terbiasa masuk tanpa membunyikan bel pintu," kata Suli. Tidak tahu harus tertawa atau menangis, Xiao Luo melambaikan tangannya, "Baiklah, terserah kamu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik, berjalan ke dapur, dan menuangkan segelas air. Suli mengerutkan kening di wajahnya. "Apakah kamu tidak akan bertanya padaku tentang apa yang terjadi?" Dia bertanya. "Tidak, aku terlalu malas untuk bertanya." Xiao Luo meneguk air, berbalut handuk mandi dan berbincang dengan seorang wanita sepertinya bukan apa-apa baginya. Dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman dan menerima begitu saja. Bagaimanapun, ini adalah tempat tinggalnya. Tentunya, dia bisa mengenakan apapun yang dia suka kenakan. Setelah mendengar itu, Suli menggigit bibirnya dengan marah. Dia memiliki keinginan yang sangat besar untuk bergegas maju dan menggigit bahu Xiao Luo dengan keras. Namun akhirnya, dia menahan diri dan berjalan mendekat untuk menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri, bersikap seolah-olah ini adalah rumahnya juga. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, "Konferensi pers akan diadakan besok, apakah menurut Anda seluruh situasi ini akan menjadi lebih baik atau menurut Anda akan menjadi lebih buruk?" Xiao Luo sedikit terkejut. Tidak disangka wanita ini menanyakan pendapatnya. Seolah-olah matahari akan terbit dari barat.
Dia memikirkannya sebentar lalu berkata, selama kamu bisa meyakinkan dan membuat penggemarmu percaya bahwa kamu belum menikah, aku yakin krisis hubungan masyarakat ini akan hilang dengan sangat cepat. Suli memandangnya dengan mengejek dengan matanya yang tampak cerah. Kalian semua mengatakan hal yang persis sama, katanya. Apakah hal itu tidak akan terjadi? Xiao Luo berkata sambil tertawa. Mungkin, kalian semua baik-baik saja. Suli menghela nafas dan meletakkan cangkirnya. Besok, aku harus meninggalkan Su Xiaobei dalam perawatanmu sepanjang sore, katanya. Baiklah, jawab Xiao Luo sambil menganggukkan kepalanya. Suli mengerucutkan bibir merah mudanya dan berkata, benar, saya yakin Anda tahu bahwa Jia Zengyi telah meminta maaf secara publik kepada saya di Weibo. Xiao Luo menghindari kontak mata, meminum seteguk air, dan berkata, ya, saya baru saja online dan melihatnya. Menurutmu mengapa dia memutuskan untuk meminta maaf kepadaku? Suli bertanya. Bukannya aku adalah dia, tidak mungkin aku tahu, kata Xiao Luo, menenangkan dirinya. Suli mengerutkan alisnya. Dia setuju dengan dia dan bertanya-tanya mengapa dia menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Bukannya orang ini ada hubungannya dengan alasan Jia Zengyi memutuskan untuk meminta maaf di depan umum, bukan? Kalau begitu, istirahatlah lebih awal, selamat malam. Nada suaranya tidak terlalu dingin, dan dia segera meninggalkan apartemen setelah mengatakan itu. Selamat malam, Xiao Luo kagum. Apakah ini yang akan dikatakan Suli? Wanita ini memang bertingkah agak aneh hari ini. Entah bagaimana, dia tidak tampak begitu jauh, seolah dia berada ribuan mil jauhnya. Perilakunya jauh lebih sopan hari ini. Tiba-tiba, Suli memutar kakinya, berjuang untuk menjaga keseimbangannya, dan hampir jatuh ke lantai. Xiao Luo langsung bereaksi dan berlari seperti embusan angin. Dia memeganginya dengan tangan kanannya melingkari pinggang rampingnya. Tapi saat dia memeganginya, handuk mandi yang dia lilitkan di pinggangnya mulai terlepas. Seolah-olah waktu melambat saat mereka berdua menatap handuk mandi yang perlahan jatuh ke lantai. Pupil matanya membesar, dan dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dia langsung memerah, berteriak dan berusaha menutup matanya. Wajah Xiao Luo juga memerah, tapi dia menangani masalah ini dengan lebih baik. Dia terbatuk sedikit, berusaha terlihat tenang, dan berkata, untuk apa kamu berteriak? Kalau bukan karena kamu terpeleset dan hampir terjatuh, handuk mandinya tidak akan terlepas. Dia hanya mengatakan ini untuk meringankan situasi, tetapi hal itu berdampak sebaliknya pada Suli. Kamu mesum. Dia mulai memarahinya tanpa menahan diri, mengabaikan sikapnya sebagai wanita yang berbudaya. Dia kemudian berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa, merasa sangat malu hingga dia berharap bisa menemukan lubang dan melompat ke dalamnya. Ya Tuhan, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ngeri, dan itu membuatnya gila. Setelah menutup pintu, dia menyandarkan punggungnya ke pintu. Dia terengah-engah dan pingsan seperti rusa bunga setelah mengalami semacam kejutan. Jantungnya mulai berdebar sangat cepat, dan dia hampir mengalami hiperventilasi. Untuk apa kamu berteriak? Bukankah aku yang telanjang di sini? Xiao Luo bergumam pada dirinya sendiri sambil berjalan kembali, mengambil handuk mandi, dan melilitkannya ke tubuhnya sekali lagi. Kemudian, untuk amannya, dia memutuskan untuk mengenakan pijamannya. Entahlah jika wanita itu akan masuk tanpa mengetuk pintu lagi. Di tengah malam, Xiao Luo terbangun, dikejutkan oleh panggilan telepon. Setelah melihat panggilan masuk, dia menyadari itu adalah Suli. Apa masalahnya? Dia bertanya segera setelah mengangkat telepon. Sebaiknya kamu tidak datang ke tempatku selama beberapa hari ke depan. Ada seseorang yang diam-diam mengambil gambar dari gedung seberang. Kalau kamu datang ke tempatku, mereka pasti bisa memotretmu, kata Suli. Xiao Luo mengerutkan alisnya, apakah itu paparazi? Jawab Suli. Ini adalah pelanggaran privasi. Menurutku polisi bisa membereskannya, saran Xiao Luo. Jika menelepon polisi ada gunanya, saya pasti sudah melakukannya sejak lama. Lawan bicaranya adalah Zhou Wei, paparazi nomor 1 di Xiahai. Jaringan mereka sangat luas, dan mereka memiliki latar belakang yang gelap, jawab Suli. Oh, begitu, kata Xiao Luo. Jangan datang ke sini selama beberapa hari ke depan. Jika mereka entah bagaimana memotretmu, publik juga akan menyudutkanmu, kata Suli. Oke, aku mengerti. Setelah meletakkan telepon, Xiao Luo bangkit, mengganti pakaiannya, dan bersiap meninggalkan rumahnya. Dia sangat ingin tahu siapa paparazi nomor 1 di Xiahai ini. Dia tidak bisa melihat bangunan lain dari apartemennya sendiri, tapi karena dia sudah tinggal di daerah ini selama beberapa waktu, dia cukup paham dengan tata letak umum seluruh Teluk Xingyue. Fotografer hanya bisa memotret apartemen Suli dari gedung perkantoran yang disewa. Jaraknya kira-kira 2 hingga 300 meter dari Teluk Xingyue. Gedung perkantoran yang tinggi itu tingginya sekitar 60 hingga 70 lantai, dan kira-kira setinggi hotel Teluk Xingyue. Karena gedung tersebut saat ini sedang disewakan, maka lantai yang disewakan masih menjalani renovasi. Oleh karena itu, semua lantai di atas lantai 10 gelap gulita, karena tidak ada sedikit pun penerangan yang terlihat. Pemandangan dari lantai 52 berada pada tingkat yang sama dengan apartemen Suli, dan menawarkan bidang pandang yang luas terhadap lingkungan sekitar. Di lantai yang kosong, sekitar 20 hingga 30 sosok berlarian diam-diam. Mereka adalah kucing, begitu mereka suka menyebut diri mereka sendiri, sebuah eufemisme untuk paparazi pengecut yang ditakuti semua selebriti. Melihat bagaimana mereka menyelinap dan bersembunyi di sini untuk mengambil foto, itu adalah nama yang tepat untuk keyakinan ini. Dalam tim yang terdiri dari 2 orang, kapanpun waktunya, mereka selalu memotret dan memastikan bahwa mereka mengetahui apa yang terjadi di apartemen Suli setiap saat. Mereka dilengkapi dengan kamera pencitraan termal, sehingga meskipun semua tirai ditutup, mereka masih dapat mengetahui jumlah orang di dalam apartemen. Agar tidak terdeteksi, kucing tersebut hanya menggunakan pencahayaan yang sangat redup di malam hari dan pada dasarnya mengandalkan telinga mereka untuk mengidentifikasi satu sama lain. Saudara Wei, kami dapat memastikan bahwa ada anak lain di apartemen bersama Dewi Su. Seorang pria yang melihat ke kamera pencitraan termal berbisik dengan penuh semangat kepada pria di sebelahnya. Pria itu berwajah persegi dan mengenakan kacamata. Kalau begitu, tidak salah lagi. Anak ini pasti anak yang dia miliki bersama pria itu. Orang lain kurang bisa menahan diri dan menyampaikan pandangannya dengan komentar yang lebih berwarna. Hah, Dewi Nasional apa? Sudah ada orang lain yang menjebatnya, dan mereka bahkan punya anak bersama. Jika puluhan ribu penggemar di negara ini mengetahui bahwa wanita yang mereka sukai ini sudah menjadi seorang ibu, kemungkinan besar mereka akan menyerah untuk melakukan masturbasi, cibirnya. Anda tidak bisa mengatakan secara pasti, beberapa orang mungkin memiliki selera yang berbeda. Selain itu, dia memiliki sosok dan wajah terbaik, dan memiliki anak tidak mempengaruhi bentuk tubuhnya sama sekali.
Aku pernah masturbat dengan foto-foto seksinya sebelumnya. Jangan menahan diri, lihat saja wajahnya. Kata yang lain, tampaknya bercanda sambil meletakkan monitor di tangannya ke bawah. Hahaha, seluruh lantai dipenuhi dengan kekek menyeramkan dari orang-orang mesum ini. Cukup, berhenti bicara dan lebih memperhatikan. Jika pria itu muncul sekarang, kita mungkin bisa merekam videonya yang penuh gairah. Video itu akan jauh lebih baik daripada foto apapun yang Anda temukan di sana, kata Zuo Wei. Suaranya profesional dan tenang, tetapi apa yang baru saja dia katakan sungguh menjijikkan. Saudara Wei seperti seekor banteng, dia mengendarai mobil tanpa peringatan sama sekali. Astaga, dia pasti bisa menandingi nenek moyang kita. Dia membicarakan banyak hal cabul dengan ekspresi serius di wajahnya. Kalian semua sebaiknya mendengarkan Saudara Wei. Tetap fokus. Adegan aksi akan segera dimulai, sebaiknya bersiaplah agar bisa mendapatkan pemandangan yang bagus. Semuanya memujinya. Mereka bukan bawahan Zuo Wei tetapi paparazi, sama seperti Zuo Wei. Mereka mengkhususkan diri dalam memotret selebriti secara diam-diam, dan mencari nafkah dengan mengeksploitasi kehidupan pribadi selebriti. Zuo Wei seperti seorang mentor dalam industri ini, dan mereka hanya dapat memperoleh sebagian keuntungan jika mereka mengikuti orang seperti dia kemana-mana. Zuo Wei merasa harus mengatakan beberapa patah kata kepada rekan-rekan juniornya. Kalian masih sangat muda dan belum sabar atau berpengalaman seperti saya. Jika saya tidak menggunakan teknik canggih, saya tidak akan bisa diam-diam memotret hubungan rumit antara selebriti wanita bermarga Yao dan pria beristri. Atau tindakan mesra antara selebritas wanita Zeng dan pacarnya, katanya, dan juga, ada ciuman antara seorang pria dan selebritas wanita Zhang, ciuman antara selebritas wanita Dong dan selebritas pria Wang, daftarnya terus bertambah. Saya tidak mau lagi menyebutkan semuanya. Semua klip ini disimpan di dalam hard drive pribadi saya. Saudara Wei, tolong bagikan kepada kami. Ya, tolong bagikan air maninya. Oh tidak, maksudku videonya. Anda telah mengambil begitu banyak foto dan video kehidupan pribadi banyak selebriti, tidak heran semua orang menyebutmu inspektur disiplin industri hiburan. Zuo Wei seperti panutan bagi mereka. Setiap orang memiliki ekspresi rasa hormat di wajah mereka, dan dalam pemujaan terhadap metode gelapnya, mereka mengungkapkan dalam diri mereka sifat serigala. Saya sama sekali tidak tertarik dengan selebritis ini, saya hanya ingin mengetahui semua skandal mereka, kata Zuo Wei sambil mengangkat dagunya dan menatap ke bawah hidungnya. Dia jelas menikmati semua rasa hormat dan kekaguman yang dia terima. Tepuk tepuk tepuk. Semua orang memuji Zuo Wei dengan cara yang paling memikat dan berkata, kata yang bagus, kata-katamu terlalu canggih. Tiba-tiba, cahaya terang bersinar dari arah tangga. Karena sudah lama berada dalam kegelapan, kucing tersebut menjadi terbiasa dengan kondisi minim cahaya, karenanya, mereka dibutakan oleh cahaya yang tiba-tiba. Mereka buru-buru melindungi mata mereka dengan tangan untuk menghalangi cahaya, tapi yang bisa mereka lihat hanyalah sosok buram yang berdiri tepat di belakang cahaya. Zuo Wei menjadi sangat marah, dan dengan ekspresi mengerikan di wajahnya, dia meraung, siapa di sana? Sebaiknya matikan lampunya sekarang. Pikiran pertamanya adalah ada paparazi baru di antara mereka yang menyalakan lampu tanpa mengetahui aturan dasarnya. Matikan lampunya, cepat, matikan lampunya. Hei, apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan Saudara Wei? Saya yakin Anda tidak akan bertahan lama di industri ini. Siapa badut itu? Oi, kamu tuli atau bisu? Cepat dan tanggapi. Semua orang memberikan sedikit pemikiran kepada pendatang baru itu dan menunjuk ke arah cahaya, bertindak jahat seperti gangster. Saudara Wei, ya, kamu yang berkacamata, apakah kamu paparazi nomor 1 di Xiahai, Zuo Wei? Suara tenang datang dari arah pendatang baru, dan dia sekarang menyorotkan cahaya ke arah Zuo Wei. Apa, itu orang asing? Semua orang terkejut. Bagaimana orang bisa menemukan mereka bersembunyi di sini? Apakah ada pengkhianat di antara mereka? Atau, apakah seseorang menjual informasi kepada manajer selebriti tersebut untuk mendapatkan hadiah yang sesuai? Saya Zuo Wei, siapa kamu? Zuo Wei menjawab. Pendatang baru itu berkata, tidak masalah siapa saya, yang penting di sini adalah Anda sebaiknya meninggalkan semua rekaman itu dan pergi dari sini. Jika tidak, kalian akan membayar atas apa yang kalian semua lakukan. Tentu saja, itu tidak lain adalah Xiao Luo. Bayar untuk apa yang saya lakukan? Zuo Wei memberinya tatapan tajam dari balik kacamatanya dan menggeram, karena kamu tahu bahwa aku adalah Zuo Wei, maka kamu harus tahu dukungan seperti apa yang aku miliki. Apakah kamu yakin akan terus berbicara kepadaku seperti itu dengan nada dan sikap seperti itu? Aku tidak akan mengulanginya lagi, kata Xiao Luo. Sial, dari mana datangnya bajingan ini, dia pasti sudah gila. Kamu sendirian, apakah kamu tidak takut tidak akan merangkak keluar dari sini hidup-hidup? Hah, mengancam Saudara Wei, apakah kamu lelah hidup? Paparazi lainnya mulai meneriaki Xiao Luo. Wajah Zuo Wei menjadi gelap karena marah. Dia mengeluarkan pistol dari belakang pinggangnya dan mengarahkannya ke Xiao Luo. Apakah kamu tahu ini, bocah? Tidak akan terjadi apa-apa padaku bahkan jika aku membunuhmu di sini hari ini. Saya punya teman di dunia politik dan hukum. Selama mereka membela saya, ini akan dianggap sebagai tindakan membela diri. Dia mendesis. Xiao Luo tertawa dan menjawab, memegang pistol, dan itu masih bisa dinilai sebagai tindakan membela diri, apakah kamu yakin tentang itu? Hehe, ayo kita coba. Zuo Wei tertawa kejam dan mulai menekan pelatuknya. Dia seperti harimau yang tersenyum dengan belati tersembunyi di balik senyumannya, kalimat ini adalah gambaran yang sempurna untuk orang seperti dia. Bang, laporan tajam tentang suara tembakan terdengar di lantai 52. Xiao Luo langsung bergerak. Dia melemparkan senter ke udara, dengan mudah menghindari peluru yang masuk, dan seperti hantu, berlari menuju berkumpulnya paparazi dalam sekejap. Tangannya seperti pisau saat dia membidik leher mereka. Zuo Wei tidak punya waktu untuk bereaksi dan terjatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, karena semua orang dibuat pingsan oleh Xiao Luo bahkan tanpa melihatnya dengan benar. Ketika senter akhirnya jatuh ke lantai, 20 hingga 30 paparazi terbaring tak sadarkan diri di sekitar Zuo Wei. Tidak kusangka kamu tidak punya keraguan untuk menembak seseorang. Sepertinya kamu memang memiliki dukungan yang sangat kuat, tidak heran selebriti lain tidak bisa melakukan apapun padamu. Kata Xiao Luo. Xiao Luo berjalan mendekat dan berdiri di dekat Zuo Wei, yang sekarang setengah sadar, dan menatapnya tanpa ekspresi. Dia kemudian mengangkat kaki kanannya, menginjak lengan kanan Zuo Wei, langsung meremukannya dengan suara berderak yang mengerikan. Tulang tajam menusuk daging dan ototnya, dan Zuo Wei melolong memekakkan telinga sebelum kehilangan kesadaran sekali lagi. Xiao Luo memperhatikan sekeliling dengan baik dan menemukan setumpuk tali di sudut. Dia tiba-tiba menemukan metode pembuangan yang bagus dan terkekeh pada dirinya sendiri saat dia berjalan mendekat.
Sol sepatunya berlumuran darah dari lengan Zuo Wei yang rusak parah, dan saat dia berjalan, meninggalkan jejak kaki berlumuran darah di lantai. Saat matahari terbit dari ufuk timur, kota Xiahai bergerak seperti monster raksasa yang terbangun dari tidurnya. Kemungkinan besar karena rasa sakit luar biasa yang berasal dari lengannya yang hancur, tapi Zuo Wei adalah orang pertama yang terbangun dari komanya. Saat dia membuka matanya, dia terkejut. Pemandangan dalam penglihatannya benar-benar membuatnya bingung, dan dia memerlukan waktu untuk menemukan arah. Mengapa langit berada di bawah dan tanah di atas kepalanya? 2 hingga 3 detik kemudian, dia akhirnya sadar kembali dan menyadari bahwa seseorang telah mengikat kakinya, dan dia sekarang menggantungnya terbalik di bagian luar gedung setinggi 52 lantai. Selain dia, semua orang juga digantung terbalik di gedung bertingkat tinggi ini. Sekalipun seseorang tidak menderita rasa takut akan ketinggian, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat seluruh rambut di tubuhnya berdiri tegak pada ketinggian seperti ini. Bantu aku, tolong aku. Zuo Wei mulai panik dan berteriak ketakutan. Digantung terbalik dengan cara yang berbahaya tidak diragukan lagi menakutkan dan sangat berbahaya. Zuo Wei merasa hidupnya akan berakhir kapan saja. Kucing lainnya juga mulai bergerak dari ketidaksadaran mereka, dan saat mereka menyadari situasi yang mereka hadapi, mereka mulai berteriak ketakutan seperti yang dilakukan Zuo Wei. Digantung di gedung setinggi 52 lantai adalah hal terakhir yang mereka duga, dan rasa takutnya terlalu berat untuk mereka tanggung. Beberapa dari mereka yang takut ketinggian sudah terlanjur mengompol. Kak, cepat lihat itu, sepertinya ada banyak orang yang digantung di luar gedung itu. Setelah menutup tirai balkon Hotel Crescent Bay, Luo Pingxiang adalah orang pertama yang menyadari pemandangan luar biasa di gedung perkantoran seberang. Dia segera menunjuknya dan memanggil Suli. Suli sedang memberi makan sarapan kepada Su Xiaobei, dan begitu dia mendengarnya, dia menoleh ke arah balkon untuk melihatnya. Pemandangan yang dilihatnya mengejutkannya, memang ada 20 hingga 30 orang digantung terbalik di luar gedung 52 lantai itu. Pasti Zuo Wei dan sekelompok bajingannya. Cai Ziying berseru kaget, tapi dia bingung. Siapa yang bisa menggantungnya terbalik di luar gedung? Dia bertanya. Suli segera teringat pada Xiao Luo, karena dia baru saja memberitahunya tadi malam bahwa orang-orang diam-diam mengambil gambar. Bukan hanya kebetulan keesokan paginya, Zuo Wei dan krunya tiba-tiba digantung terbalik di luar gedung tinggi itu. Itu sangat tidak mungkin, dan dia yakin Xiao Luo lah yang melakukannya. Saat dia memikirkan masalah ini, bel pintu berbunyi. Luo Pingxiang bergegas untuk membuka pintu, dan Xiao Luo masuk, mengenakan kemeja putih. Dia berjalan menuju meja makan dan duduk tepat di sebelah Su Xiaobei. Selamat pagi, ayah, kata gadis kecil itu sambil tertawa sambil mengangkat matanya yang berbentuk bulan sabit dan menunjukkan 2 baris gigi yang terbentuk sempurna ke arahnya. Selamat pagi, Bebe. Xiao Luo menepuk kepalanya dan kemudian mulai menikmati sarapannya. Apakah kamu yang melakukannya? Suli bertanya, sambil bangkit dari tempat duduknya dan menunjuk ke gedung kantor di seberang mereka. Ya, akulah yang melakukannya. Xiao Luo memutuskan untuk berterus terang karena tidak ada gunanya dia menyembunyikannya. Suli kemungkinan besar sudah tahu itu dia sekarang. Luo Pingxiang dan Cai Ziying tercengang dan melihat Xiao Luo dengan kaget. Mereka mengira pria ini terlalu kejam. Tidak disangka dia mengikat kaki Zuo Wei dan kelompok fotografernya dan menggantungnya terbalik di luar gedung. Dan kemungkinan besar mereka juga telah tergantung di sana sepanjang malam. Memikirkannya saja sudah membuat seseorang menggigil. Bukankah dia takut talinya akan putus atau lepas dan menyebabkan mereka terjatuh hingga tewas? Siapa yang mengizinkanmu melakukan hal seperti ini? Suli berteriak. Dia sangat marah dan bereaksi agak emosional. Kamu pikir kamu hebat hanya karena kamu telah mempelajari beberapa seni bela diri, dan dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Tidak semua hal di dunia ini dapat diselesaikan dengan menggunakan kekerasan, serunya, apa yang akan kamu lakukan jika ada orang di sana yang meninggal, dan kamu menjadi buronan polisi? Apakah Anda hanya akan puas ketika Anda telah menghancurkan seluruh hidup Anda? Kamu terlalu percaya diri. Lain kali, jangan ikut campur urusanku. Xiao Luo, yang sedang sarapan, mengangkat kepalanya dan tersenyum kecut. Maaf, apakah Anda menganggap kebaikan saya sebagai niat buruk? Dia bertanya. Suli membuka matanya lebar-lebar dan tidak bisa berkata-kata. Menganggap kebaikannya sebagai niat buruk. Dia khawatir tentang dia, takut sesuatu yang buruk akan terjadi padanya, mengapa dia tidak bisa memahami hal ini? Luo Pingxiang menyela untuk menjadi penengah atas nama Suli, dan berkata, Tuan. Xiao Luo, kakak tidak bermaksud seperti itu. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Itulah yang saya maksudkan. Kemarahan Suli yang tidak masuk akal muncul lagi saat dia menghela nafas dan berkata, dia selalu egois, ceroboh seperti biasanya. Dia hanya sombong, dan melakukan apa yang dia suka tanpa mempertimbangkan hukum. Xiao Luo tertawa dan berkata, jadi, sepertinya aku melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan. Setelah dia menyelesaikan kalimat ini, Suli, Luo Pingxiang, dan Cai Ziying segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Xiao Luo. Getarannya sangat menakutkan dan menakutkan. Penuh dengan diriku sendiri, ceroboh, melanggar hukum, barbar. Xiao Luo tertawa dan mencibir, hahaha, jadi, jauh di lubuk hati aku adalah orang yang seperti ini bagimu, dan di sini aku berpikir, kupikir kamu sebenarnya memiliki perasaan juga. Tidak apa-apa, lain kali, tidak peduli betapa besarnya persepsi negatif terhadapmu, atau hinaan yang dilontarkan orang kepadamu, atau lebih buruk lagi, membiarkan orang lain secara terbuka melihat kehidupan pribadimu, aku tidak akan peduli lagi. Kata-kata Suli sangat menyakitinya. Xiao Luo hanya melakukannya demi kepentingannya, dan menerima tanggapan seperti itu darinya bukanlah sebuah penghinaan. Suli berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak, dan dia menatap tepat ke arah Xiao Luo, tidak lagi mendengar apapun. Apa yang dia maksud? Apakah meretas setiap outlet media besar dan memaksa Jia Zengyi meminta maaf padanya, semua dilakukan oleh orang ini di sini? Apakah dia telah melakukan begitu banyak hal untuknya sebelumnya tanpa menyebutkannya sekalipun? Dia tiba-tiba sangat tersentuh, tetapi begitu dia menyadari apa yang baru saja dia katakan padanya, dia merasa malu pada dirinya sendiri. Apa sebenarnya yang dia katakan sebelumnya? Suli marah pada dirinya sendiri atas semua yang dia katakan. Bawa saja Xiao Bei ke apartemenku sore ini, kata Xiao Luo. Dia terdengar dingin dan hanya berbalik dan pergi. Tunggu sebentar, Suli tergagap. Menunggu apa? Agar kamu terus menghinaku, Xiao Luo membalas. Tubuh Suli sedikit bergetar. Tatapan yang diberikan Xiao Luo membuat hatinya patah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sangat mengkhawatirkannya, kenapa dia sepertinya tidak bisa memahaminya sama sekali. Cai Ziying bergegas menuju Xiao Luo. Hei, kamu dengan nama belakang Xiao. Anda tetap di sana dan menjelaskan diri Anda dengan jelas. Apa yang sedang terjadi di sini? Dia menggonggong.
Suasana hati Xiao Luo sedang buruk, dan tindakan Cai Jing tidak berbeda dengan melepas moncongnya. Dia tiba-tiba berhenti, dan tanpa peringatan apapun, memutar tubuhnya. Melesat di udara, dia mengayunkan kaki kanannya ke sisi kepala Cai Jing dalam hitungan detik. Dia dipenuhi amarah dan sepertinya dia akan membunuh seseorang. Cai Jing membeku. Yang dia rasakan hanyalah embusan angin saat kaki kanan Xiao Luo berhenti tepat di sisi kiri kepalanya. Kekuatan luar biasa yang ada di balik tendangan itu menyebabkan kulit kepalanya mati rasa. Ayah, tidak, tolong, ayah, jangan sakiti dia. Xiao Luo melirik Su Xiaobei, dan dia tiba-tiba menjadi tenang. Dia memelototi Cai Jing dan berkata, saya sudah cukup lama menoleransi Anda, hanya mendengarkan suara Anda saja sudah membuat saya sangat gelisah dan marah. Kamu sebaiknya berterima kasih pada Bei Bei kali ini. Jika bukan karena dia, kaki ini akan mengajarimu bahwa tidak semua orang akan membiarkanmu berteriak dan meneriaki mereka. Setelah mengatakan itu, dia menarik kembali kakinya, membuka pintu, dan pergi tanpa menoleh ke belakang sama sekali. Setelah dia pergi, Cai Jing merosot ke lantai. Dia duduk dalam keadaan linglung, dan keringat dingin mulai mengalir seperti air terjun saat dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Seolah-olah dia baru saja melewati gerbang neraka. Su Li, sebaliknya, merasa seperti baru saja kehilangan jiwanya. Dia tenggelam dalam kesedihan dan rasa bersalahnya sendiri. Dia berharap dia bisa memutar waktu kembali. Jika dia bisa, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata yang akan menyakitinya lagi. Sore harinya, Su Li membawa Su Xiaobei ke apartemen Xiao Luo sebelum menuju konferensi pers. Aku bersalah atas apa yang terjadi pagi ini, aku seharusnya tidak, Su Li mencoba meminta maaf. Namun, Xiao Luo bahkan tidak melihatnya. Dia mengangkat Su Xiaobei dan memotong Su Li di tengah penjelasannya. Kamu tidak perlu minta maaf, kamu tidak melakukan kesalahan apapun, kamu hanya menunjukkan sifat aslimu itu saja, ujarnya. Apa yang dia maksud dengan menunjukkan sifat asliku? Su Li tiba-tiba menjadi kesal. Dia sudah mengesampingkan harga dirinya untuk meminta maaf padanya. Sebenarnya, ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lakukan, dan ini adalah yang pertama baginya, jadi itu tidak mudah. Sudah cukup buruk bahwa permintaan maafnya tidak berpengaruh apapun, dia bahkan diberi sikap dingin, rasanya seperti menempelkan wajah hangat ke pantat yang dingin. Betapa sempitnya pikiran. Dia marah, berbalik, dan segera meninggalkan apartemennya. Bersama Cai Jing dan Luo Pingxiang, mereka menuju konferensi pers. Xiao Luo menatapnya lalu menutup pintu. Dia tersenyum sambil mengalihkan perhatiannya ke Su Xiaobei dan bertanya, apakah ayah berpikiran sempit? Apa yang dimaksud dengan berpikiran sempit? Gadis kecil itu bertanya sambil mengedipkan matanya yang besar. Artinya tidak bermurah hati, dangkal, picik, dan selalu mempunyai pola pikir curiga. Itu juga berarti menjadi chauvinis dalam menangani hal-hal sepele dan banyak lagi, kata Xiao Luo sambil terbata-bata saat mencoba menjelaskan padanya. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan bertanya, ayah, apa maksudnya tidak murah hati, dan dangkal? Tidak banyak kata yang bisa dia pahami, dan dia benar-benar kewalahan karenanya. Xiao Luo terkekeh dan berkata, lupakan saja, ayo kita menonton kartun saja. Baiklah, saya ingin menonton Lagerfeld, Briar, dan Bramble dari Bunny Bears. Begitu dia menyebutkan menonton kartun, Su Xiaobei menjadi sangat bersemangat dan mulai bersorak kegirangan. Pada konferensi pers Su Li, aula penuh sesak dan ramai dengan banyak orang. Tokoh-tokoh dari TV satelit Xiaohai dan program online telah siap dan bersemangat untuk menyiarkan konferensi pers secara langsung. Xiao Luo sedang duduk di sofa, sementara Su Xiaobei duduk di pangkuannya menonton kartun. Xiao Luo, sebaliknya, sedang menggunakan ponselnya menonton konferensi pers Su Li. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna oranye. Belahan gaunnya mencapai pahanya, dan dia mengikatkan tali merah di pinggangnya. Di kakinya, dia mengenakan sepasang sepatu kets hitam. Itu adalah pasangan yang kasual, tapi dia terlihat gaya dan masih cukup anggun untuk mencekik pria manapun yang melihatnya. Terutama sepasang kaki ramping yang panjang dan indah, begitu memikat hingga membuat seseorang terdorong untuk mencubitnya sedikit. Dia berdiri di atas panggung yang ditutupi karpet merah, dan ada berbagai macam lampu yang menyinari ke arahnya. Wartawan terus-menerus mengambil gambar, menyebabkan kamera mereka berkedip tanpa henti. Jika ada di antara Anda yang memiliki pertanyaan, Anda dapat mulai menanyakannya. Silakan lakukan satu persatu dan saya sarankan bagi Anda yang mempunyai pertanyaan silakan angkat tangan demi ketertiban yang baik. Gadis berkemeja merah, kamu bisa menanyakan pertanyaan pertama, kata Cai Jing sambil berdiri di atas panggung dengan mikrofon di tangan. Dia akan memastikan konferensi pers berjalan tertib. Gadis berkemeja merah berdiri, memandang Su Li di atas panggung, dan bertanya, Mes. Su, menurut sumber terpercaya, Huang Pu telah memutuskan kontraknya denganmu dan mereka berencana untuk memberhentikanmu sepenuhnya. Apa pandangan Anda mengenai masalah ini? Su Li berpikir sejenak sebelum berkata, kepada Huang Pu, aku selalu berterima kasih atas semua hal yang telah mereka lakukan untukku. Tanpa mereka, saya tidak akan berada di posisi saya saat ini. Cai Jing sangat puas dengan jawaban yang diberikan Su Li dan diam-diam mengacungkannya. Huang Pu memotongmu ketika kamu berada di titik terendah, dan siapapun yang memiliki mata dapat mengetahui bahwa sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi di sini. Saya mendengar Yang Yuanzong, salah satu pemegang saham Huang Pu, sekarang di penjara. Apakah Nona Su ada hubungannya dengan alasan dia di penjara? Atau haruskah saya katakan, apakah Nona Su adalah alasan utama mengapa dia di penjara, dan itulah mengapa Huang Pu memutuskan untuk memecat Anda dan memblokir Anda di tengah krisis hubungan masyarakat ini? Gadis itu jelas seorang reporter berpengalaman. Dia tidak pernah bertanya kepada Su Li apakah dia sudah menikah karena dia tahu bahwa beberapa reporter lain pada akhirnya akan menanyakan pertanyaan ini kepadanya, yang jelas merupakan topik paling penting dalam konferensi pers ini. Dia jauh lebih tertarik untuk menggali cerita-cerita bermanfaat dan sensasional lainnya. Saat ditanya pertanyaan itu, ekspresi Su Li berubah dingin. Saya bukanlah seseorang yang pandai menyenangkan para pemimpin, dan saya secara tidak sengaja telah menyinggung banyak orang selama ini. Saya masih akan mengatakan hal yang sama, bahwa saya selalu berterima kasih kepada Huang Pu, katanya, saya baru mengetahui belum lama ini bahwa Yang Yuanzong di penjara. Mengenai alasannya, saya benar-benar tidak tahu. Itu jawaban yang cukup cerdas. Xiao Luo bergumam pada dirinya sendiri, mengakui bahwa jawaban Su Li telah dipikirkan dengan matang. Di depan umum, dia tidak bisa mengungkapkan kebenciannya terhadap Huang Pu. Jika tidak, tidak ada seorang pun dari industri ini yang mau bekerja dengannya di masa depan. Terlebih lagi, Su Li tidak bisa mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa Yang Yuanzong di penjara. Dia harus menjaga dan menjaga citranya setiap saat, dan dia hanya harus tetap menundukkan kepala dan memikirkan jalan keluar dari semua pertanyaan ini. Setelah gadis berkemeja merah selesai menanyakan pertanyaannya, seorang reporter pria jangkung berada di baris berikutnya.
Mes, Suli, apa yang kamu nantikan, dan apakah kamu punya rencana untuk masa depan? Reporter pria itu bertanya. Untuk terus berakting, terus bernyanyi, dan melakukan yang terbaik untuk memberikan penampilan yang lebih baik kepada penonton, jawab Suli. Pertanyaan-pertanyaan lainnya hanyalah bermacam-macam pertanyaan sepele, dan Suli menjawab semuanya satu per satu. Mungkin karena gadis berbaju merah itu menentukan ekspektasinya, tampaknya semua orang memahami petunjuk itu dan memahami bahwa orang lain akan menanyakan pertanyaan paling krusial berikutnya. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun yang menyinggung topik paling penting tersebut, melainkan memilih untuk bertanya tentang berbagai masalah lain untuk menggali lebih banyak hal yang perlu dilaporkan. Chai Ziying terbatuk sedikit dan menyalakan mikrofon lagi. Tidak banyak waktu tersisa. Suli akan menjawab satu pertanyaan lagi dari reporter terakhir di sini. Sudah waktunya bagi Lily untuk mengurus urusan lain. Dia melihat sekeliling dan melihat seorang reporter pria. Mari kita minta pria berkemeja hitam menanyakan pertanyaannya. Dia berkata. Reporter itu berdiri, mengambil mikrofon yang diberikan awak media kepadanya, dan bertanya, Mes. Su, pertanyaan ini mengenai topik hangat yang ada di benak semua orang dan telah berlangsung dengan beberapa diskusi gila di internet. Yang ingin saya tanyakan, apakah Anda benar-benar sudah menikah? Ataukah semua perbincangan itu hanyalah rumor yang disebarkan karena beberapa orang di luar sana mempunyai motif tersembunyi? Ini adalah pertanyaan yang ditunggu-tunggu semua orang, dan semua reporter yang hadir tiba-tiba terdiam dan tetap fokus. Chai Ziying tampak tidak gugup sama sekali. Meskipun pertanyaan ini akan menentukan apakah Suli bisa keluar dari krisis ini, dia sudah mengingatkannya tadi malam untuk mengertakkan gigi dan menyangkalnya, apapun konsekuensinya. Selama dia terus menyangkalnya, dia akan bisa keluar dari krisis ini. Begitu pertanyaan itu diajukan, Suli tampak tercengang dan tidak bisa lagi mendengar apapun di dalam tempat tersebut. Mengakui atau menyangkal ini adalah pilihan yang sulit baginya. Untuk promosi dan aktivitasnya di masa depan, dia harus menyangkal hal ini tanpa ragu-ragu dan mempertahankan status yang dia miliki saat ini. Tapi sekarang dia dihadapkan pada momen kebenaran, dia mulai bimbang. Karena begitu dia menyangkalnya, ini berarti dia memberitahu semua orang, terutama orang di Hotel Crescent Bay saat ini, bahwa Suli telah memainkan jenis permainan yang dimainkan anak-anak taman kanak-kanak dan dia tidak berniat menghabiskan waktu, sisa hidupnya bersamanya. Di kepalanya, dia mengingat semua hal yang telah dilakukan Xiao Luo untuknya baru-baru ini dan sangat tersentuh. Suli telah bersikap dingin dan menyendiri selama konferensi pers, tetapi ketika sampai pada pertanyaan ini, dia tiba-tiba menenangkan diri dan tersenyum. Seluruh kerumunan melongok ke arah Suli dan saling memandang, bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Karena reaksi Suli tampak aneh, bukankah seharusnya dia gugup dan gelisah? Kenapa dia tiba-tiba memiliki senyum manis dan bahagia di wajahnya? Mes, Su, apakah kamu mendengar pertanyaanku? Ulang reporter itu. Suli tersadar dari kesurupannya dan menjawab, aku sudah menikah. Begitu dia memberikan jawaban ini, seluruh tempat menjadi sunyi senyap, begitu hening hingga terdengar suara pin jatuh. Tidak ada yang mengharapkan jawaban seperti itu darinya. Di panggung di belakang Suli, Chai Ziying sedikit tersandung dan hampir terjatuh. Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, dia menatap Suli dan tidak mengerti mengapa Suli mengatakan itu.